Ya, itulah tadi lagu kebangsaan kedua negara, Indonesia dan Kyrgyzstan. Dan saya bersama dengan Bung Wesley. Di sini kita lihat Bung Wesley, suasana di Zhejiang Normal University Stadium di Hangzhou. Memang tidak terlalu banyak penonton yang hadir di sana, tapi tentunya juga beberapa supporter yang datang ini akan memberikan dukungan penuh kepada Indonesia. Ya, kelihatannya cukup banyak penonton pendukung Indonesia ya. Semoga benar-benar menjadi pemain ke-12 bagi kita. Tapi sorotan kita adalah kemudian dengan persiapan yang tergolong minim. Kalau pemain-pemain ini sudah terbiasa bermain di sepak bola dengan berbagai macam gaya, arahan, taktik, harusnya penyesuaian tidak terlalu memakan waktu yang lama. Betul. Ya, apalagi kita hadapi tim dari Sentral Asia ya, atau Asia Tengah, yaitu Kyrgyzstan, dan kita berasal dari Asia Tenggara. Dan yang pasti kalau kita lihat bagaimana Indonesia memakai jersey berwarna merah-merah. Di sini terlihat bagaimana tim yang nanti akan kita bahas starting line up yang Anda pun juga sudah mengetahuinya sejak awal, padahal kalau kita lihat di sini. Tapi yang pasti tentunya dengan 11 pemain yang ada sekarang, kita berharap ini adalah paling maksimal, Bung Wes. Ya, situasi yang saat ini terbaik dimiliki oleh Indra Syafri dan staf pelatih. Yang kita tunggu memang apakah formasinya 4-4-2 atau berani dengan 3-5-2 dengan Rahmat Irianto menjadi sentral di tengah, atau Rahmat Irianto ditarik ke belakang. Betul. Kita lihat Adilad Kandiberkov sebagai kapten tim bagi kubu Kyrgyzstan. Sementara kalau kita lihat Indonesia, Rizky Ridho Ramadhani, dan yang tentunya juga bagi kita ini akan membawa bagaimana atau memimpin rekan-rekan yang paling penting ya untuk menghadapinya. Dan tentunya referee ini dari Palestina, ada Baraka Aisyah, akan memimpin pertandingan kali ini. Rizky Ridho bukan pemain yang baru, menjabat kapten, dan pengalaman di tim senior juga menjadi modal ya bagi Indonesia di Asian Games. Ini starting line up yang diturunkan oleh Coach Indra Syafri. Adakah kejutan bagi Anda, Bung Wes? Iya, kejutan mungkin ketika kubu Dewa United juga kaget bagaimana Egy dipanggil dan kemudian menjadi starter di laga ini. Betul. Dengan kondisi mungkin keletihan, mereka baru bermain habis pertandingan liga. Tapi ya inilah ketika kita mempunyai kompetisi yang tidak sesuai dengan jadwal FIFA ya. Iya. Dan ini Coach Indra Syafri, tentunya kita tahu bahwa Indonesia sekarang sedang bisa dikatakan dalam fase yang sangat enak nih. Setelah mendapatkan kemenangan di SEA Games, runner up juga di AFF Under-23, setelah itu juga lolos kemarin di Piala Asia, dan ini menjadi sebuah hal yang patut dijaga terus. Dan itu tadi starting 11 dari kubu Kyrgyzstan. Ini beberapa pemain cadangan yang patut diwaspadai. Tentunya kita tahu bahwa ada sosok beberapa pemain juga yang diturunkan oleh Maxim Lechichin sebagai coach di pertandingan kali ini. Wasit Bara Aisyah dari Palestina siap untuk meniupkan peluit tanda dimulainya pertandingan. Dan Indonesia memulai perjuangannya di Asian Games 2022 yang berlangsung di tahun 2023 ini, edisi ke-19. Dan tentunya kita harapkan juga bisa mengulang apa yang terjadi di tahun 86 ya, Bung Wes. Ketika kita mencapai semifinal. Iya. Tapi prestasi di dua edisi juga cukup bagus ya. Kita masuk 16 besar di edisi 2014 dan 2018. Betul, satu grup sekarang bersama dengan Korea Utara dan juga tentunya Chinese Taipei. Ya, Korea Utara sudah menang 2-0. Oh, sebuah pelanggaran kali ini. Apakah salah komunikasi? Salah komunikasi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada Hernando Ari, gawang yang tentunya berada di semua tim untuk Indonesia ya. Kalau usianya 19 tahun masih dipakai juga sih. 19 tahun. Ya, kalau kita lihat Hernando memang memiliki skill yang sangat baik ya. Dan membaca permainan juga sangat luar biasa pemain ini. Yang dimiliki yang terbaik. Kita terjadi untuk 24 sekarang ya. Iya. Kita bisa bahas dengan tim yang turun. Asian Games yang harusnya digelar tahun lalu di 2022. Ya. Jadi pemainnya ditambahkan satu usia yang biasanya U23 digelar kan usia 22 itu sejak beberapa tahun lalu ya, edisi yang U23. Sekarang tahun ini dipakai U24. Kembali lagi Indonesia mencoba untuk membangun serangan. Rizky Ridho pan ke sisi sebelah kiri. Kita harapkan Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal kali ini. Serangan dari sisi sayap kali ini mencoba untuk masuk kotak penalti. Kita lihat umpan kali ini, dan jauh sekali tadi dari jangkauan Bitan. Ya, kecepatan pemain kita ada di kedua sayap. Ya. Dan itu biasanya dipilihkan oleh Indra Syafri. Ya, hanya kita punya plan B, plan C ya, variasi strategi, tidak lagi melulu memainkan kecepatan di sayap. Taufani terjatuh. Sekali tadi, kita mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kanan.
pemain asal Borneo. Iya, asal Borneo Asli ini. Punya lemparan ke dalam. Yang akan dilakukan oleh Syahrian Abimanyu. Banyak orang bertanya Bung Didan, Tendangan maksud saya. jersinya kenapa beda? Iya, Ini jersey kompetisinya hampir sama seperti SEA Games kemarin. betul. Tidak pakai minus lagi. Tendangan kali ini akan dilakukan tentunya oleh Syahrian. Kita akan lihat tentunya Indonesia harus bermain agresif sejak awal. Sangat baik sekali dan berhasil dihalau tadi oleh Baiman. Sayang sekali tadi. Ya, Out. sebuah keputusan dalam sepak bola, keputusan sangat penting Betul. untuk melakukan apa yang saat itu dalam hitungan sekian detik ya, kita Iya. ambil keputusan apakah bola ini dioper, ditendang, main bola jauh, bola pendek. Saya bicara dengan beberapa pelatih, Bung Didan, kendalanya di situ. Betul. Dari kecil para pemain takut mengambil keputusan, takut salah karena takut dimarahi. Jadi pendekatan harus berbeda ya. Harus kita membangun sepak bola sudah harus berbeda. Betul. Ya, kembali lagi kita lihat Indonesia coba ditekan oleh Kyrgyzstan. Kyrgyzstan menggunakan pemain seperti Lobo Bakhtiberov, ada Adilek Kanibekov sebagai kapten tim, ada Islam Bezitov, tentunya ada Maksad Agiluyov dan juga Dastanbek Turkutunov. Yang harus diwaspadai oleh kubu Indonesia. Tim yang agak berbeda dari kualifikasi Piala Asia 2023 sedikit bulan lalu ya. Iya. Tidak ada Christian Brosman di situ. Bahkan pemain yang cukup ngetop nih Shenekov ada di bangku cadangan. Betul. Jadi, ini mungkin awal yang harus kita waspadai. Apakah strategi pergantian pemain nanti di babak kedua membuat Kyrgyzstan akan lebih bermain all out di laga perdana ini. Itu berjalan 24 menit pertandingan ini. Sudah banyak beberapa kali yang terjadi tadi. Kembali lagi ke Nando Ari. Di belakang kita tentunya semakin solid ya dari masa ke masa seharusnya ya, karena memang kita terus membangun sepak bola kita. Dan banyak pemain kita yang mempunyai spesialisasi yang menonjol tiba-tiba. Iya. Andi di tengah yang tentunya juga akan beberapa ekstra pas kali ini dilakukan. Darwis kali ini sayang sekali dibaca tadi dengan cermat oleh Bayama. Ada lagi Ya, terlalu buru-buru menurut saya memberikan umpan ke dalam sudut yang begitu sempit bagi pemain kita. Harus lebih sabar. Robi Darwis kali ini bekerja sama tentunya dengan Taufani tadi. Sisi sebelah kiri sekarang. Baik sekali Abimanyu memindahkan permainan. Betul. Lebih baik cari aman ya untuk passing-passingnya tadi daripada Sudah penuh memaksakan. di sisi yang sama, pindahkan ke posisi yang kosong. Kita lihat Adilev. Oh, bahaya kali ini. Coba untuk dihalau dengan baik sekali tadi oleh Andi Setio Nugroho. Cepat sekali reaksinya. Timing ya, timing membaca, Betul. membaca arah gerak bola dan saat menjatuhkan badan dia. Nah, itu dia. Tidak atau meminimalisir pelanggaran yang Betul. seringkali menjadi bisa dikatakan menghantui para pemain kita di masa-masa lalu ya. Anda tinggal 5 tahun lalu berarti. Iya, betul. Karena sekarang tentunya sudah sangat cermat para pemain, banyak sekali bisa melihat dari apapun itu, dari pertandingan-pertandingan yang dilalui oleh tim-tim besar di dunia. Para pelatih pun sudah semakin ini ya, semakin bijak. Betul. Karena pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan membuat sia-sia semua usaha. Iya. Kita lihat sini coba untuk membangun serangan dari bawah kubu Indonesia. Sigirido. Kali lagi Robi Darwis. Ya, ke depan kali ini Egy. Masih Egy mencari kawan di kotak penalti Egy. Kawal oleh dua pemain. Oh ini dia, apakah sebuah peluang kepada Egy sekarang? Tendangan langsung dan berhasil diblok dengan baik sekali tadi oleh Adilay. Kenapa Egy tidak langsung tadi ya, Forstas langsung coba tembakan. Ya. Serangan berbahaya. Berbahaya kali ini. Oh bahaya sekali, kita lihat Dastanbek. Jangan pelanggaran, hati-hati jangan sebut pelanggaran. Oh, ada dua pemain yang cover tentunya di gawang dan hasil tadi dibendung serangannya oleh Hernando Ari, terpaksa untuk keluar ya. Iya. Karena tadi kita lihat Dastanbek atau Kusunov yang memang sangat berbahaya. Berbahaya ya, mereka memanfaatkan kesalahan kita langsung ke jantung pertahanan. Iya. Hasil tadi ditepis oleh Hernando Ari. Ini hati-hati ketika saksikan menyerang, tentunya harus waspada bahwa para pemain Kyrgyzstan sangat berbahaya dalam melakukan serangan balik. Iya. Sang kapten Kanibekov sekarang akan melakukan tendangan penjuru.
kita lihat beberapa pemain Indonesia, termasuk sang kapten Rizky Ridho. Postur tubuh tidak terlalu berbeda jauh ya. Iya. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan bola-bola atas. Betul. Balik lagi ke belakang oleh Elaman Akilbekov. Ada Kurmabek, Nurlanbekov, ya gawang dari Kyrgyzstan. Baik sekali kali ini. Ya, Umpan kepada Egy, tapi sayang sekali mampu dipotong oleh Ernest Abilov. Jangan dekat-dekat saja. Saya pikir akan lebih baik bila Iya. bola dekat-dekat saja dulu ketika umpan terobosan sudah terbaca oleh lawan. Jangan mencari bola yang sulit ya. Iya. Kalau kita lihat di sini. Roby Darwis bermain sangat aktif sekali. Egy. Tidak memaksakan. Oh, tapi sayang sekali umpannya salah kali ini Egy. Waspada tentunya. Kita lihat maksat. Ya. Dan kali ini baik sekali apa yang dilakukan oleh Rahmat Irianto. Pemain yang kemarin sempat disandingkan dengan video ayahnya ya, ketika menggendong anak. Dan siapa sangka ya. Iya. Ya semoga Ramadhan itu bisa melegenda seperti bapaknya. Betul. Menjadi legenda sepak bola Indonesia. Siapa sangka anak yang tadinya digendong kembali lagi tentunya membawa tim nasional U23 Indonesia ya, bisa berada di skala Asia yang sekarang menjadi target bagi kita. Ya memang kita tidak pernah menjuarai AFF, tapi kalau bisa ya sekarang targetnya jangan itu aja ya, harus naik. Boleh juara target AFF, tapi Asia juga berbicara Betul. jauh dibandingkan sejarah kita sebelum-sebelumnya. Ya, kali ini memasuki kotak penalti dan masih bisa dihadang oleh Bayeman Kurmali Ulu. Langsung ke depan. Kita belum melihat Ramai Rumakik dapat bola yang sering ya. Betul. Untuk memaksimalkan kecepatan yang dimilikinya. Ya, memang bagi Ramai Rumakik tentunya tadi kita bahas juga di awal. Sering bermainnya tentunya di Liga 2. Kita lihat juga bagaimana dia harus cepat beradaptasi ya. Bermain dengan... Jangan lupa Bung Didan, dengan banyaknya pemain asing 5+1 di Liga 1, ya, banyak pemain yang bagus akan mencari kesempatan di Liga 2. Betul. Karena menit bermain bagi mereka sangat penting. Sangat penting. Ya. Kita lihat tadi bagaimana Syahrian Abimanyu terus berdiskusi dengan rekan-rekannya. Kali ini Egy. Pas dari hadangan tadi Egy dan pelanggaran terhadap Egy kali ini dilakukan oleh Adilay Kanibekov. Sang kapten dari Kyrgyzstan. Minta kartu tadi. Kita lihat bagaimana Roby Darwis. Kita berharap pemain kita fokus saja. Iya. Wasit sudah meniupkan peluit bertanda pelanggaran, cukup, jangan nambah lagi dengan protes-protes berlebihan. Betul. Kemudian memancing emosi dan merusak konsentrasi di pertandingan. Ya, pemain Kyrgyzstan sudah tahu bahwa Egy akan menjadi sosok yang berbahaya ya Iya. di pertandingan kali ini, menjadi ujian serangan bagi kubu Indonesia. Dengan jumlah pemain kita sedikit, jangan lagi cedera. Iya betul, karena kita tahu bahwa Beckham tidak bisa bermain juga cedera, dan yang pasti kalau kita lihat juga bagaimana Ramadan Sananta tidak diizinkan oleh klub, sementara sudah didaftarkan dan sudah mendapatkan ID. Tidak bisa ganti pemain. Tidak bisa ganti pemain karena sebelumnya juga sudah bisa dikatakan juga membongkar ada sekitar 9 pemain ya, Iya. untuk mendaftarkan. Jadi ya sudah saja dengan adanya tim yang minim ini kita harus memaksimalkannya. Tidak ada alasan untuk mengatakan tim kami tidak mendapatkan pemain terbaik. Kita Betul. sudah turun bertanding, kita sudah masuk ke medan perang. Ayo maksimalkan semua potensi yang ada dengan segala kemampuan yang kita miliki. Betul. Kita harus berjuang habis-habisan di laga ini. Iya. Dan bahkan kalau kita lihat ada beberapa juga yang baru bergabung di hari Senin ya, karena para pemain sudah berkumpul di hari Minggu. Salah satunya adalah Joyce Brown misalnya, ada juga Kadek. Ananda, Dewangga juga ya, yang baru bergabung. Dan Kadek bahkan yang Kadek ya. datang. Semoga kondisi mereka tidak mengalami masalah ya, Iya. keletihan atau karena baru tanding langsung melakukan perjalanan jauh. Kembali lagi kita lihat bagaimana tekanan coba dilakukan oleh Ya, kubu Indonesia. bagus. Baik sekali tadi. Luar biasa kali ini. Coba untuk membuka serangan dengan cepat. Sayang sekali memang menumpuk para pemain untuk bertahan. Kita lihat para pemain Kyrgyzstan pelanggaran kembali. Ya, tadi antara Titan dan tadi. Ramai, Ya. menurut saya terjadi rebutan ruang gerak Betul. masuk ke dalam kotak penalti Kyrgyzstan.
Ya memang seperti yang dikatakan oleh Bung Hai tadi ya, bahwa sempat ramai ya, bahwa ini akan diprediksi pemain yang memiliki skill bagus ya, Bung Wes. Jadi sempat ramai. Iya, sempat ramai. Dan harapan untuk bisa, Ya kita harus memberikan apresiasi kepada tim pelatih bahwa Liga 2 juga masuk pantauan untuk membela tim nasional. Betul. Meskipun kategori usia. kembali membangun serangan kali ini ke kotak penalti dan hati-hati dan langsung ditangkap oleh Hernando Ari. Sangat sigap dia tadi. Saya pikir tadi Hernando Ari lebih cepat keluar, tidak menunggu bola. Karena seandainya bola dapat disentuh sedikit saja oleh pemain Kyrgyzstan, bisa berbelok arah itu. Betul. Main rumah kick. Kita lihat di sini bagaimana dengan tenang Rizky Ridho coba untuk terus menjaga tempo permainan bagi kubu Indonesia. Rahmat Irianto tadi. Kembali lagi Rahmat Irianto. Cepat sekali sekarang mempercepat tempo tentunya. Arahkan ke sisi sebelah kanan ada Robi Darwis. Oh, Egy. Coba untuk masuk Egy. Kembali lagi bola ke Egy kali ini. Oh, sayang sekali berani diambil tadi oleh Islam Mesjidov. Tidak ada ruang yang cukup bagi pemain kita. Betul. Lalu rapat pertahanan dari Kyrgyzstan pastinya pemirsa. Dan harus sudah mulai memikirkan cara yang berbeda untuk masuk membongkar pertahanan Kyrgyzstan yang rapat ini. Iya. Aksi individu berkali-kali mendapatkan menemui batu karang di pertahanan Kyrgyzstan. Betul. Mungkin lebih banyak bola-bola pendek dalam membongkar pertahanan dengan umpan-umpan yang bisa membuat konsentrasi pertahanan Kyrgyzstan tidak mudah untuk membaca permainan kita. Ya, kembali lagi kita lihat Di Indonesia. bawah, ya. Ya, sangat aktif dan banyak mendapatkan bola Robi Darwis. Gagal tadi, pelanggaran dilakukan oleh Egy dan punya bola untuk para pemain Kyrgyzstan sekarang. Ya, terlihat di sini bagaimana para pemain Indonesia mencoba terus untuk membongkar pertahanan dari kubu Kyrgyzstan, tapi belum berhasil pemirsa. Saya tidak melihat pelanggaran seperti apa tadi. Iya, ya. betul. Bahkan Egy berada di bawah tadi ya. Bagaimana pelanggaran terjadi ya? Mungkin kita tidak bisa melihat. Wasit mungkin melihat lebih dekat dengan Betul, situasi. tidak ada replay juga tadi ya. Harus lebih tenang para pemain Indonesia pastinya. Baik sekali kali ini. Oh, sayang sekali tadi. Tidak dibaca. Kita lihat dari awal pemain kita banyak berlari membawa bola, dan itu kemudian berhadapan dengan para pemain Kyrgyzstan yang melakukan tackle, melakukan blocking yang cukup bagus. Ini harus lebih banyak untuk bermain touch pass ya, karena di sepak bola modern sekarang juga kita tahu bahwa tidak banyak membawa bola ya. Iya. Banyak Biarkan bola yang banyak berlari. Iya, betul. Yang banyak bergerak itu bola, bukan kaki kita. Karena kompetisi ini cukup padat. Dalam 3 pertandingan ini kita harus menghemat tenaga juga. Iya. Kalau di-push dengan lari-lari terus, ya nanti babak kedua bisa keteteran, dan di laga kedua ingat berat juga bagi kita. Betul. Kembali lagi ke Hernando Ari. Mencoba untuk menarik para pemain dari Kyrgyzstan. Iya, lebih enak ya, passing, pindah bola 1-2 sentuhan pindah bola. Biarkan pemain Kyrgyzstan lari-lari mengejar bola. Pelanggaran kembali dilakukan dan ya sejauh ini juga tempo masih belum terlalu cepat ya Bung Wes. Ya. Kita lihat bagaimana masih saling membaca tentunya. Egy. Laga perdana selalu sulit, Bung. Iya, betul. Tidak berhasil untuk cepat lebih dekat kepada bola tadi, Robi Darwis. Pemain yang cukup alot juga, Elaman Abdul Bekov. Pasti seperti berada di mana-mana ya tadi dalam sisi defense. Dia pemain yang ikut membela Kyrgyzstan di kualifikasi Piala Asia U23. Ya. Salah satu senjata kita sebenarnya kalau ada peluang di lemparan ke gawang, kita mulai menemukan senjata alternatif ya, untuk mengarahkan bola lebih dekat ke mulut gawang. Betul. Nanti Robi Darwis sekarang akan mencoba untuk melakukannya. Kita akan lihat para pemain Indonesia, ada 4 pemain yang berada di kotak penalti. Cukup jauh kali ini, tapi lebih dekat kepada para pemain dari Kyrgyzstan. Seperti
Iya, agak berbelok bola. Haikal tadi kehilangan bola Haikal. Waspada kembali lagi bagaimana Dastan Beck. Kali ini berbahaya kali ini baik sekali. Tentunya kita lihat tadi bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Taufani ya. Ya, blok yang sangat baik Ya. untuk menghadapi Bakti Bekov. Karena tadi ketika di passing berbahaya ya. Iya, betul. Dan sekarang tentunya bola untuk para pemain dari Kyrgyzstan. Hati-hati kembali dengan serangan balik yang mereka lakukan. Hampir semua pemain kita turun ini. Karena ke dalam akan dilakukan oleh Bayaman Kumardai Ulu. Kita lihat sudah dilakukan tentunya. Dan sampai melakukan pelanggaran di kotak penalti. Berbuah kerugian bagi kubu Indonesia. Belok kali ini dan menghasilkan tendangan penjuru bagi Kyrgyzstan. Ya, mudah-mudahan juga kendala fisik juga tidak menjadi hantu bagi kubu Indonesia ya. Semoga ya, karena harusnya ketika pemain membela tim nasional ketika kompetisi sedang berjalan, mereka dalam kondisi yang peak. Betul. Ya, kondisi yang prima karena sudah dipanaskan mesinnya lebih dahulu oleh klub. Iya. Penjuru akan diambil oleh Adilai Kanibekov, sang kapten. Ini Coach Indra Safri tentunya yang kembali ingin membawa tim Indonesia ini untuk langkah lebih jauh lagi di skala Asia sekarang. Ya, tepatnya di Asian Games. Asia U19 sudah, U23 sudah, SEA Games sudah. Ekspektasi orang adalah ya berbicara lebih jauh di Betul. Asian Games. Karena 2 episode kita mencapai 16 besar Ya, di Asian Games. tinggi berbahaya dan untung saja melambung jauh tadi sundulan dari Maksat Ali Bulov. Ini pemain-pemain yang patut diwaspadai juga dan kita lihat coach Maxim Cisin. Dia membesut juga memiliki pengalaman yang luar biasa untuk bisa melihat bakat-bakat muda ya di Kyrgyzstan dengan resume yang dia punya. Dia menggantikan Miran Esenov, pelatih yang muda sebelumnya. Sebelumnya pelatih usia 35 tahun, Iya. muda sekali. Sudah saatnya pemain-pemain kita juga setelah pensiun mempersiapkan diri menjadi pelatih karena pengalaman yang luar biasa Betul. kaya itu bisa membantu sebagai pelatih. Iya. Karena sudah lengkap ya, apalagi pemain-pemain top ya. Seperti yang kita lihat juga di kelas dunia di Eropa ya, pemain. Jangan tiru Inggris mungkin. Sedikit sekali pemain Inggris yang mau jadi pelatih. Iya betul. Oh, sebuah pelanggaran pastinya. Sekarang tadi jelas sekali lakukan oleh Taufani. Seperti ini yang pelanggaran-pelanggaran tidak perlu terjadi ya. Harus lebih halus sedikit. Kan ada wasit di depan. Iya. Jelas sekali wasit itu ada di depan mereka. Pelanggaran kita lakukan. Jika nanti tentunya wacana baru di mana jumlah pelanggaran akan dihitung, ini harus hati-hati lagi ya. Betul. Karena sepak bola terus berkembang. Ilmu Iya. sepak bola, aturan sepak bola kalau kita hitung setiap Piala Dunia ada saja yang baru. Ada yang baru ya. Dan itu harus membuat para pelatih-pelatih juga cepat mengadaptasi dan menyampaikan Betul. kepada para pemain. Bagaimana offside berubah, bagaimana pelanggaran itu berubah. Iya. Bahkan kita dulu juga sempat tidak menerima adanya larangan back pass kepada penjaga gawang. Betul. Ya. Iya. Karena kita sudah terbiasa dulu, tapi ternyata membuat sepak bola menjadi lebih menarik. Yes, pastinya. lebih agresif ya. Ya, lebih agresif. Dan sekarang Karena pun- kiper juga ikut menjadi pemain yang membangun serangan. Iya. Oh, salah pengertian tentunya di antara pemain dari Kyrgyzstan tadi yang dituju. Sebuah keuntungan bagi kita. Abilov gagal tentunya tadi dilakukan. Tempo masih sedang-sedang saja benar. Betul. Masih saling membaca, masih 0-0. Kita belum melihat kecepatan bola dari kedua sayap, baik itu Ramai Rumakik maupun Bumi Darwis. Iya. Egy yang terus mencoba untuk membongkar pertahanan dari kubu Kyrgyzstan juga belum berhasil tentunya untuk bisa memasuki kotak penalti dengan leluasa. Ya. Kembali kita lihat bagaimana Syahrian Abimanyu, pemain asal Persija ini untuk bisa deliver bola dengan baik tentunya ke kotak penalti. Kita lihat bench dari kubu Kyrgyzstan tadi. Sekitar 7 pemain Indonesia yang berada di kotak penalti dan berpeluang untuk bisa ambil bola dan gagal kali ini. Kembali lagi bola, coba dihalau tadi oleh Syahrian Abimanyu. Jatuh ke kaki para pemain Kyrgyzstan. Kembali lagi diambil oleh Syahrian. Saling kawan ya. Tidak terlalu dekat. Iya.
jaraknya cukup jauh ketika pemain kita menguasai bola. Kali ini langsung umpan datar tadi, tapi mampu dibaca dengan baik. Oh, pelanggaran harusnya. Ya, Dorong itu. shot. Kembali lagi serangan coba dilakukan oleh kubu dari Kyrgyzstan. Namun Didan. Ya, Memang ini yang dilakukan Kyrgyzstan, mencoba mendelay karena 2 lawan 6 yang ada duel mendekati garis pertahanan kita. betul. Menit ke-22, tentunya belum ada gol yang terjadi dan kali ini hati-hati sampai melakukan pelanggaran. Tidak mudah ternyata bagi kedua tim untuk membongkar pertahanan lawan. Indonesia lebih banyak menyentuh bola mendekati pertahanan lawan, tapi Kyrgyzstan punya pertahanan yang sangat baik, Ya, dan serangan balik mereka bisa benar-benar membahayakan kita. coba dikontrol oleh Ernest Abilov tadi gagal. Sudah keluar. Dan kalau kita lihat elemen Akil Bekov ya, berkali-kali tadi mengagalkan serangan atau menghadang para pemain Indonesia. Republik Kyrgyzstan nama lengkapnya kita lihat tadi. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh elemen Akil Bekov. Kalau dibandingkan dulu negara mereka dengan Rusia, sepak bola Kyrgyzstan memang tidak seperti Rusia. Ya, betul. Ya, itu kalau kita lihat yang ini kali ini umpan menyilang tadi. Untung saja tidak ada pemain-pemain Kyrgyzstan yang berada di sana. Ya, kita lihat di bagian pecahan Uni Soviet, tapi yang berada di Asia Tengah ini tidak terlalu sukses ya. Betul. Rata-rata tetap yang berada di jajaran Eropa tentunya, yang memiliki kemajuan dalam bidang olahraga. Untuk sepak bola khususnya. Tovani, umpan pendek saja tadi. Main rumah kick tadi. Egi yang dituju. Sayang sekali. Lagi jatuh ke kaki para pemain Kyrgyzstan. Laman, umpan ke depan. Harusnya offside, Bung. Ya, offside tadi jelas sekali. Bagaimana posisi dari Dastanbek ke Kusunov. Ya, dan sangat jauh tentunya offside-nya saya rasa. Ya, kita lihat jauh sekali. Apalagi nanti akan ada. Tapi cara mereka membongkar pertahanan kita dengan memanfaatkan lebar lapangan harus benar-benar diwaspadai. Iya, berkali-kali mereka terlihat lolos ya. Iya. Belum ada gol yang terjadi, masih di bawah 25 menit pertandingan di babak pertama ini. Ya. Sementara pesaing kita di grup Korea Utara sudah melakukan pertandingan, menang 2-0 tadi Iya. atas Chinese Taipei. Ini saatnya kita untuk mengambil poin penuh ya dari Iya. Chinese Taipei dan juga Kyrgyzstan seharusnya. Kita tidak melihat yang hal yang terlalu spesial dari Iya. Kyrgyzstan. Ya. Betul. Oh, pelanggaran terhadap Egi Egi. lagi. Ini pastinya sudah ada instruksi dari Coach Maxim ya terhadap pemainnya untuk mewaspadai Egi pastinya. Iya. Mungkin saatnya bagi Egi akan bermain lebih keluar, biar Abimanyu yang masuk dengan melebar lebih ke samping. Egi membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk masuk. Umpan yang sayang sekali tadi dipantulkan tapi mengarah kepada Islam Mezitov. Dari tekanan yang dilakukan oleh kubu Indonesia, berhasil mengambil bola kali ini dan Sangat baik. tapi tidak ada kawan di sana yang dekat. Ini sangat berbahaya. Oh, pelanggaran tadi terhadap Aksat Agulov. Kartu kuning diberikan untuk Setio ya. pertama kalinya di pertandingan ini kepada Andi. Mau tidak mau karena Resikonya, dia one-on-one ya. iya, resikonya lepas itu pemain bisa membahayakan kita. Cuma prosesnya tadi, Bung Didan, Iya. jangan sampai kita lupa proses sebelum terjadi pelanggaran itu harus kita minimalisir. Nah, ini memang harus dilakukan ya. Betul. Oleh Adi Setio. Kalau lepas berbahaya ya. Iya. Jadi Setio Nugroho mendapatkan kartu kuning. Sekarang yang pasti kita lihat bagaimana menghadapi bola Adilai Khani Bekov. Akan melakukan tendangan sekarang. Posisi defense para pemain Indonesia.
Langsung kotak penalti, berbahaya kali ini, berhasil dihalau dan coba dibuang tadi oleh Taufani. Darwis, oh sayang sekali tadi. Bola buangannya jatuh di kaki Maksat. Masih Maksat, kehilangan bola dia. Egy, baik sekali Egy cara menghindarnya tadi. Iya, ini dia. Ini dah saatnya untuk Ramai ya. Bongkar pertahanan. Ramaikan suasana di sini. Kita lihat Ramai, coba untuk masuk kali ini. Oh, melakukan shooting tapi gagal tadi karena berhasil diblok dengan baik. Ya, kalau tidak pertahanan Kyrgyzstan tidak bisa leluasa ketika Ramai masuk ya. Betul. Ramai masuk mencoba mendekati kotak penalti. Nah, mungkin ada varian-varian serangannya yang harus kita perbanyak. Ya. Begitu Ramai masuk, bisa jadi bola sentuhan 1-2 itu adalah membongkar, bukan melulu bola itu digiring masuk ke dalam kotak penalti. Yes. Meskipun kita berharap ada pelanggaran. Betul. Ada pelanggaran di penalti. Ya, mulai tentunya harus memikirkan strategi yang lebih spesifik lagi ya. Ya. Coach Indra Safri di sini. Dan pergantian pemain tadi kita lihat ada Dewangga, ada Hugo Samir, bisa menjadi pemain pengganti di babak kedua. Iya. Ternyata kita lihat bagaimana Bayaman Kumardai Ulu sekarang yang akan mengambil lemparan ke dalam. Ya, betul seperti yang Anda katakan, tidak ada hal yang istimewa sebetulnya dari Kyrgyzstan. Kita lebih banyak melakukan tekanan kali ini. Langsung ke depan. Saya dibutuhkan ketenangan ya bagi para pemain Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan dari Kyrgyzstan. Marbek. Langsung ke depan. Dekat kepada main Semoga Indonesia, di Haikal. babak kedua untuk laga perdana, semoga di babak kedua itu ketegangan sudah mulai mencair Iya. dan pemain mulai mengikuti instruksi pelatih dan pergantian pemain itu akan menunjukkan perubahan tactical game yang akan dihadapi di babak kedua. Betul. Skirido mengalirkan bola ke sisi sebelah kiri sekarang. Kembali lagi mencoba untuk memancing para pemain dari Kyrgyzstan. Ya. Selama tidak melakukan salah operan, saya pikir ini tindakan yang tepat. Ya. Pancing dulu pemain Kyrgyzstan memajukan garis pertahanan mereka, jangan terlalu dalam. Betul. Sehingga memudahkan bagi pemain kita untuk mencari ruang masuk ke daerah pertahanan. Ya, harus lebih bersabar ya kalau Betul. para pemain Indonesia kali ini ya. Selama tidak melakukan kesalahan ya. Ya, hampir tadi Rahmat Irianto untuk saja bisa Nah, mengambil bola seperti ini. ini, kesalahan-kesalahan seperti Ya, ini. karena mereka mulai melakukan pressing tadi. Iya. Ujung garis yang membuat kita pun juga harus tertekan. Dan beruntung sekarang masih bisa dikuasai oleh para pemain Indonesia. Coba untuk menaikkan speed sekarang. Sayang sekali, lebih dekat. Ada pemain lawan tadi. Ya, masih dikuasai. Peluang bagi kita, begitu. Betul. Syahrian tadi memberikan umpan pendek saja. Kembali lagi Syahrian, cari kawan. Fani. Di sisi sebelah kanan sekarang ada Robi Darwis. Berikan umpan kotak penalti Robi Darwis. Berbahaya kali ini dan tidak berhasil dijangkau oleh para pemain Indonesia. Kembali lagi Syahrian. Tendangan dari luar kotak penalti. Sayang sekali melebar tadi. Ini dia yang harus kita coba. Kemudian ketika kita gagal mendekati kotak penalti, ya Rahmat Irianto harus memang mencobanya. Karena Ya. dia punya skill juga. Betul. Dan tadi terbuka juga ya ruang Ya. yang diberikan. Kita coba lagi, kita coba lagi. Ya, Ini Robi dia, Darwis Robi baik sekali kita lihat umpannya dan sekarang masuk di kotak penalti. Sayang sekali kontrol bolanya tadi tidak sempurna. Dan gagal kembali serangan dari kubu Indonesia. Ya, yang pasti ini adalah sinyal ya bagi Kyrgyzstan. Harus berhati-hati ya. Betul. Dan Mesin mudah-mudahan mulai panas. betul, mulai panas. Mudah-mudahan mereka juga bisa terbongkar pertahanannya. Ya, cuaca pastinya cukup panas ya. Karena kita tahu di kawasan Asia, di daerah China, Jepang, dan Korea sekarang memang suhunya sedang Suhunya tinggi. tinggi ya. Bahkan di Jepang pun juga kemarin mencapai sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Oh, hati-hati. Hati-hati cedera. Hati-hati cedera. Sangat beresiko tadi mengambil bola bagi Rizky Ridho Ramadhani. Kembali sebagai kapten tim, tentunya tidak mudah tugas dari Rizky untuk bisa mengorganisir permainan dari lapangan. Menerjemahkan instruksi dari Coach Indra Safri. Ini dia.
Kita lihat para pemain yang siap diturunkan kapanpun ya. Iya. Dan harus bisa membawa permainan yang terbaiknya tentunya. Dua pemain depan Kyrgyzstan memang belum memberikan ancaman sesungguhnya. Ya. Tapi cara mereka melihat peluang dan kesalahan pemain belakang kita itu membahayakan juga dan Betul. mengkhawatirkan saya, Bung Bidan. Ya. Entah itu Tosunov ya, Dastanbek Tosunov. Betul. Bisa saja pemain nomor 19 ini cepat sekali mengejar kesempatan untuk membuat pemain kita melakukan kesalahan. Kita lihat tadi. Lemparan ke dalam akan coba dilakukan. Ada sedikit insiden tampaknya. Ya, kita lihat apa yang terjadi dengan Titan. Ya, Titan bersama dengan Adilet Nurlan Ulu. Tadi diberi peringatan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Sudah memasuki menit ke-32 sekarang. Masih belum ada gol yang terjadi. Ya, kita lihat harus lebih bersemangat lagi ya. Biasa main dengan stadion yang ramai ya. Dan sekarang berada di Hangzhou. Dan hanya beberapa gelintir saja tadi pendukung Indonesia memang terdengar. Tapi mungkin di lapangan tidak cukup besar ya. Untuk memberikan impact. Tapi inilah seninya bermain dalam kondisi sepi ya. Tetap harus fokus di lapangan. Karena kalau ramai di kandang lawan juga bisa menjadi alasan untuk tidak bermain baik. Betul. Nah, fokus saja ke lapangan, fokus pada strategi yang sudah disiapkan. Robi, baik sekali Robi tadi dengan cara menghindarnya kali ini. Tarik lagi ke belakang oleh Robi, tidak ingin mengambil resiko, diberikan kepada Hernando Ari sekarang. Lagi serangan coba dilakukan oleh kubu Indonesia. Fani Ya, pancing terus biar garis pertahanannya ya, semakin ke depan. Ramai memberikan umpan tapi sayang sekali tadi mudah dibaca. Untung masih bisa selamat kali ini. Bola dari kubu Indonesia. Rahmat Irianto. Oh, coba diambil kembali oleh Rahmat, gagal tapi masih bisa dalam penguasaan para pemain Indonesia. Egi. Ya, kita lihat bagaimana koordinasi permainan yang dilakukan oleh Egi sekarang. Tidak memaksakan diri untuk terus masuk tadi dari sisi sebelah kiri pertahanan lawan. Tapi Main saja keluar. iya, langsung bermain keluar. Kembali lagi ke belakang. Skirido langsung ke depan. Masih bisa diantisipasi oleh Mirlan. Untuk mengambil kali ini kembali penuh dikuasai oleh para pemain dari Kyrgyzstan. Ke depan oleh Adilay. Sangat berbahaya, hati-hati tentunya bagi Andi. Hasil kembali, oh sayang sekali tampaknya tertarik ya. Ya, duel dengan Ali Gulov tadi itu bisa berbahaya bagi pemain kita. Tertarik tadi stretch betis kanan dari Andi Setionugroho. Cedera adalah hal yang tidak diinginkan oleh Betul. Indra Safri tentu saja dengan kondisi pemainnya yang masih belum Kena tindih ya tadi. tindih dari Paha sepertinya jadinya. Semoga tidak berbahaya dan Betul. membuat Andi Setio bisa melanjutkan permainan. Hanya sakit benturan saja ya mudah-mudahan. Iya. Aman, ya. Andi Setio masih bisa melanjutkan permainan. Betul. Ini rekan saya juga Asep yang menjadi penanggung jawab ya untuk cedera-cedera dan juga before the game. Bagaimana harus modern sekarang ya memang. Iya. Harus bisa mendapatkan relaksasi terlebih dahulu dan juga para pemain melakukan pemanasan dengan baik ya, karena kita tahu bahwa semakin maju olahraga semakin banyak yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang sudah berada di depan ya. Iya. Dan semakin besar peran teknologi dalam mengembangkan kemampuan seorang atlet termasuk sepak bola. Iya. Dan jangan lupa juga ada video review ya untuk para pemain. Selalu ada video review permainan dan di tim ini sepertinya itu digaskan oleh Coach Yentu Mena. Betul. Sebagai analis pertandingan. Tim yang juga membawa Indonesia juara SEA Games kemarin Ya. dibawa oleh Indra Safri. Bahkan kalau atlet kelas dunia seperti di Amerika, mereka karena bisa dikatakan penghasilannya besar, mereka mempunyai asisten sendiri untuk video review yang memotong-motong video-video mereka, menganalisa di mana kesalahannya, di mana bagusnya. Iya. Dan itulah memang tingkat persaingan yang semakin luas, ya, semakin luas, semakin besar di tingkat dunia. Itu tadi saya katakan peran teknologi semakin
besar dalam membuat sepak bola ini sekian memikat. Betul. Siapa yang tidak menghasilkan teknologi, ya bisa ketinggalan. Ya, kali ini terlalu tinggi tadi. Bagaimana oleh Adilay Kanibekov. Tapi masih dalam penguasaan para pemain dari Kyrgyzstan, Ernaz Abilov. Oh, umpan yang sangat berbahaya kali ini. Berbahaya Akankah berbeda. berbahaya? Untung saja bisa diblok tadi dengan baik oleh Rizky Ridho. Ini dia sebuah peluang yang paling baik yang dimiliki oleh Kyrgyzstan sejauh ini kotak penalti. Ya, kita lihat di sini bagaimana Ernaz Abilov tadi memberikan umpan sangat berbahaya. Untuk saya sempat berdiri kembali tadi Rizky Ridho setelah terjatuh. Ya, kembali ke teknologi tadi ya, bagaimana sekarang sudah sulit untuk mencari alasan misalnya menghadapi tim kecil atau menghadapi tim yang kita tidak tahu misalnya permainan satu negara ya. Sekarang tinggal lihat di YouTube untuk para pelatih. Karena kalau dulu memang sulit untuk mencari bahannya ya, tapi sekarang sudah mulai teknologi ada, semua bisa dilihat tim sekecil apapun. Dan performa satu pemain itu bisa dihitung. Iya. Kalau lapangan sepak bola dibagi dalam berapa kotak, di titik mana dia sering melepaskan umpan. Oh, ini dia bahaya kotak penalti. Ya, kembali lagi kita lihat Egy. Oh, sulit untuk mengontrol bola tadi Egy. Nah, kembali sebuah peluang melebar, dan Ya, kali ini, oh sayang sekali sundulannya tadi. Terlalu lemah. Bagaimana tadi sundulan yang didapatkan oleh Taufani. Mengarah langsung ke penjaga gawang Kurmanbek. Bekov. Hanya 2 pemain. Datang 3, ya 4. Pelan-pelan akan kembali ke belakang. Nah, ya kan? Iya. Pasti mereka kembali ke belakang karena kalah jumlah dalam melakukan serangan dan mereka perlu sabar. Dan ini bisa kita contoh juga ya, Bung Ridan. Jangan buru-buru bermain meskipun kita menguasai bola, kita buru-buru mendekati gawang lawan dengan jumlah yang sangat sedikit menghadapi lawan yang begitu banyak. Ya. Kembali lagi kita lihat bagaimana delay. Hernando sekarang akhirnya bisa kembali memegang bola ya, untuk deliver ke depan tadi. Minim serangan memang dari para pemain Kyrgyzstan kecuali tadi yang sempat ada tendangan keras yang bisa diblok oleh Rizky Ridho. Bahkan badannya tadi untuk halang peluang dari Kyrgyzstan. Rian sebelah kiri kali ini. Main mencoba untuk memberikan umpan kepada para pemain yang berada di depan ya, tapi belum sulit berhasil. ya. Saya melihat belum ada chemistry yang bagus dalam membongkar pertahanan lawan. Ya. Umpan pendek salah, menggiring bola juga masih belum pas gitu. Betul. Jadi masih butuh pemanasan kan di babak pertama seperti ini. Moga-moga ya Bung Midan babak kedua sudah mulai menemukan ritme permainan terbaik para pemain kita, entah itu Egy, Titan atau Ramai Rumakik yang coba bermain membongkar pertahanan Kyrgyzstan. Babak pertama hanya tinggal sekitar 5 menit lagi dari waktu normal. Ada gol yang terjadi di sini. Taufani ke depan. Sabar saja. Egy. Oh salah. Kita lihat bagaimana Egy tadi mencoba untuk memberikan bola. Kali ini Egy masih terlalu jauh di belakang. Jauh Ruby Darwis. Ini belum klik ya istilahnya. Belum klik. Ya, karena waktu mereka untuk latihan bersama juga minim. Persiapan mereka bahkan sebelum bertanding hanya 19 yang dalam kondisi fit untuk belum ada yang coba juga dengan liga ini ya. Iya. Memang sangat minim sekali. Beberapa hari sebelum berangkat hanya ada 9 pemain yang ngumpul di hotel untuk latihan bersama. Karena pemain lain masih membela klub masing-masing. Iya. Dan kemudian terjadi pro kontra pemain dan klub dan tim nasional. Betul. Oh ini bahaya kali ini. Coba untuk terus menekan. Untung saja ada Roby Darwis di sana yang menghalau bola. Egy sekarang langsung ke depan oleh Egy. Semoga sayang. sebenarnya Kita lihat. Oh ini dia sebuah peluang yang coba dilakukan oleh Kubu Indonesia. Mencoba untuk masuk terus tapi tadi gagal Titan. Dan justru melakukan pelanggaran. Ini sekalinya kita lihat Titan dalam melakukan dribbling ya, mendapatkan bola. Harus berani-berani dan coba ya. Ya kalau memang jadi pemain yang diplot untuk dalam tanda kutip sendirian ini tidak mudah ya, Bung Wes. Karena
semua beban berada di dia dan yang pasti dia mendapatkan bola harus dimanfaatkan dengan baik ya. Pertama harapan dari kubu sendiri besar, lalu kemudian perhatian dari kubu lawan juga besar ya. Dan siap-siap untuk mendapat pengawalan ketat. Tuh, tadi sudah sangat baik ketika Egy mendapatkan bola, dia langsung mendeliver karena sudah tahu bahwa ada sedikit unbalance dari pertahanan Kyrgyzstan tadi. Sayang dari pelanggaran bisa dilakukan karena memang sedikit terlambat dan Fernando Ari sekarang memegang kembali bola. Dan beberapa pemain Indonesia sudah mulai melakukan pemanasan dan kita lihat di background. Rizky coba untuk melihat kawan yang berada di depan kali ini. Robby Darwish sayang sekali tadi. Kita lihat bagaimana Titan tadi memang sudah jauh di belakang. Iya. Jauh dari jangkauan bola yang di-set oleh Robby Darwish. Kurman Bek langsung melakukan tendangan jauh tadi. Kalau dengan baik. Kembali mencoba untuk melakukan serangan di saat-saat akhir kali ini. Ada Egy yang dituju tapi gagal. Tapi kembali lagi jatuh ke kaki pemain Indonesia. Ke Syahrian. Sisi sebelah kiri. Coba untuk membantu serangan kali ini. Umpan ke kotak penalti dan oh ini dia. Oh sayang sekali tadi tapi sudah offside. Iya, offside. Ya, meskipun tidak offside tapi tadi kontrol bolanya sudah sedikit terlambat ya. Iya. Dan Egy Dan yang jauh sekali. Syahrian Abimanyu tadi cukup bagus ya. Ya. Melepaskan operan menjauh dari situasi ramai dan membangun kembali, build up kembali dari serangan dan sayap. Meskipun kita tidak unggul bola-bola atas sebenarnya dengan postur tubuh, tapi kenapa bisa dicoba sebagai varian, sebagai variasi tusukan-tusukan aksi individu yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh pemain kita dari kiri maupun kanan. Ya, kali ini kembali lagi jatuh ke kaki para pemain Indonesia. Coba kembali untuk membangun serangan Taufani. Gagal mengontrol bola tadi, kehilangan bola kembali. Dan kali ini kita lihat bagaimana Ernest Abilov, masih Abilov. Bukan sebuah pelanggaran tadi, sebuah hal yang sangat baik dilakukan oleh Taufani. Ya. Kita lihat para pemain dari Kyrgyzstan juga sebenarnya tidak melakukan pressing ketat ya. Mereka pressingnya ada di daerah pertahanan mereka. Betul. Ya. Tapi mereka mengintip kesalahan operan pemain kita. Ya, ini dia yang salah satunya kita lihat sini. Tendangan dari luar kotak dan tipis saja tadi. Mereka menunggu kesalahan ya. kita. Kita lihat sesal tadi dari wajah Maksat Aligulov yang mendapatkan peluang di sana. Dia terlalu terburu-buru dalam melakukan eksekusi. Itu hal yang bagus untuk kita. Ya, ini naluri penyerang ya. Iya. Sangat berbahaya sekali lagi. Masuki menit ke 44 menjelang menit 45. Masih belum ada gol yang terjadi kali ini. Egy. Kembali lagi Egy ke sisi tengah sekarang. Ahmad Irianto deliver bola dengan baik, membuka ruang di area pertahanan kanan dan sudah terlanjur keluar tadi dan bola kembali untuk Indonesia, lemparan ke dalam. Cuman arah operan sudah bisa dibaca ya. Meskipun lawan pemain Kyrgyzstan salah mengontrol bola, tapi arah operan sudah terbaca. Tuh, 3 menit waktu tambahan di pertandingan babak pertama ini, lemparan ke dalam sekali lagi. Masih bisa dikuasai kembali oleh para pemain Indonesia sekarang. Ini Robby Darwish kali ini, pemain yang sangat aktif untuk membantu serangan kali ini. Masih Robby. Ya, kita lihat begitu masuk daerah kotak penalti, rapat sekali, ditempel pemain kita. Egy memberikan passing kali ini dan kita akan lihat kan, pelanggaran terjadi tadi dan sebuah pelanggaran. Tidak berhasil untuk menjangkau bola tadi Ramai. Semoga benturan keras ya ini. Ya, semoga Ramai juga tidak mengalami cedera. Ya. Karena dalam kondisi seperti tadi sulit untuk melakukan pengereman. Ya, kalau berhenti lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi mau tidak mau tadi memang 50-50 ball dan sudah berada di depan penjaga gawang. Dimanfaatkan oleh para pemain untuk mengambil minum tentunya dan kita lihat gimana Kurman Bek. Ini umpan yang sangat tajam dari Egy. Sulit ya, itu mau tidak mau harus terjadi tabrakan tadi. Ya. Dan bagi Ramai juga tadi dia langsung menarik kakinya yang menjulur ke depan ya. Untungnya tidak digerakkan malah ke depan ya. Betul.
Karena seringkali kita melihat banyak sekali di liga kita yang masih melakukan hal itu dan itu harus terus dikurangi dan nakalnya dikurangi yang membahayakan lawan, yang dan membahayakan sesama menghargai pemain profesi, bola. Ya, menghargai profesi sebagai main sepak bola. Ya, bahkan harus dibangun dari sejak usia dini ya. Betul. Kita dari juga sejak anak-anak kita bermain di usia 10-12 tahun di SSB Academy, bahwa ini profesi pilihan yang harus dihargai. Saya pun melihat kemarin miris ya di sosial media, terlihat ketika ada pemain futsal ya sedang selebrasi sujud ditendang oleh kepalanya oleh lawan karena tidak terima kebobolan. Itu hal-hal seperti itu yang tidak boleh dilakukan sejak dini. Jadi kalau tidak siap kalah jangan turun bertanding. Ya, betul. Ya, sudah memasuki menit ke-47, tinggal 1 menit lagi dari waktu tambahan tentunya. 3 menit saja yang diberikan oleh official tadi karena tidak terlalu banyak juga insiden yang terjadi. Masih 0-0 Indonesia Kyrgyzstan dalam upaya untuk meraih poin pertama di fase grup tentunya untuk bisa menjadi modal nanti. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Bung Wesley tentang bagaimana kita bila menjadi juara grup, bila menjadi runner up atau menjadi posisi 3 terbaik ya. Kalau kita menjadi juara grup F, kita harus bertemu runner up grup E yang dihuni Bahrain, Thailand, Korea Selatan, dan Kuwait. Ya. Kalau kita run up grup F, kita ketemu juara satu grup E tadi. Ya. Antara Korsel mau Thailand ya, mungkin bisa di situ. Betul. 0-0. Masih skor yang ada di babak pertama ini dan mungkin ini menjadi akan serangan terakhir ya bagi kubu Kyrgyzstan. Bola keluar tadi, tendangan gawang untuk Indonesia. Ya, saya pikir Ernando Ari lebih baik menahan delay bola. Ya. Karena sudah lebih 22 detik di sini. Ya. Itu dia tendangan gawang untuk delay bola sedikit, menunggu serangan terakhir menjadi kunci ya di babak pertama. Semoga setelah itu tidak ada serangan balik ke kita. Kita lihat apakah berakhir. Belum ternyata. Masih keluar, lemparan ke dalam bagi kubu Indonesia. Ya, sangat maju tadi lemparan ke dalamnya. Dimaafkan karena sudah saat-saat akhir ya kalau kita lihat di sini. Sahrian Abimanyu tadi memberikan umpan, apakah ini menjadi serangan terakhir bagi kubu Indonesia? Langsung kotak penalti kali ini dan kita lihat apakah peluang ini dan jauh dari Egy. Masih bisa bertahan dengan baik para pemain dari Kyrgyzstan dan peluit sudah ditiupkan oleh wasit Bara Gansa dan pastinya kita akan break ke sesi studio Indonesia Kyrgyzstan masih 0-0. Ya, kembali lagi kita sudah tersambung dengan Zhejiang Normal University Stadium di Hangzhou di mana ada pergantian pemain. Titan digantikan oleh Doni Tripamungkas tentunya, Bung Wes. Ya, sebuah perubahan ya. Nanti kita akan tunggu lagi menit 60-70 itu akan sangat menentukan. Betul, dan tentunya Anda melihat ada digantinya Titan. Ini apa yang Anda lihat sebetulnya, Bung Wes? Saya sebenarnya bisa memaklumi kenapa Titan tidak perform dengan baik sebagai serangan ya, karena bola juga tidak ada pada dia. Betul. Bermain sayap tapi Titan tidak menjadi target man yang dimanja atau disuplai dengan baik oleh Robi Darwis maupun Ramai. Ya, dan tentunya juga Mirlan Berbidekov diganti oleh pelatih Maxim tadi, diganti tentunya oleh Arsen Sarserbenkov, pemain nomor 23. Ya, ada satu masing-masing pergantian pemain, baik itu Indonesia maupun Kyrgyzstan. Nah, bagian yang baru bergabung tentunya Anda sedang menyaksikan bagaimana laga dari grup F Asian Games untuk cabang olahraga men's football, di mana Korea Utara, Indonesia, Kyrgyzstan, Chinese Taipei berada dalam satu grup. Sementara Korea Utara sudah bisa dikatakan memimpin sementara dengan 3 angka, 3 poin dengan plus 2 untuk gol. Dan Indonesia pastinya juga harus bisa minimal berada di posisi kedua di grup ini ya. Dengan tim yang ada tentunya kita berharap juga akan selalu optimis. Lebih ya, aman peringkat 1-2 lah. Ya, betul. Karena peringkat 3 kita harus bergantung juga pada situasi di grup lain. Ya.
Kita lihat di sini bagaimana Indonesia pakai jersey berwarna merah-merah dan sementara bagi Kyrgyzstan pakai jersey berwarna putih-putih. Dan ini adalah Maxim Itsisin yang tentunya membawa bagaimana tim Kyrgyzstan yang berasal dari Asia Tengah ini untuk bisa bersaing tentunya di Asian Games di 2023 ini. Asian Games 2022 edisi ke-19 yang tentunya dipending 1 tahun. Dan akhirnya kalau kita lihat dari under 24 ya yang diusung diberi di sini. kesempatan ya, Diberi kesempatan berjuang untuk menunggu tampil di Asian Games 2022. Nah, kali ini sangat berbahaya, di tips saja tadi oleh Hernando Ari dan sebuah pelanggaran tadi dilakukan. Ya, pastinya pelanggaran karena itu bola wilayah kiper ya. Iya. Ya, lagi-lagi Dustin Beck memang sulit untuk mengontrol tadi ketika berada di posisi seperti itu. Dan lagi-lagi kedua pemain ini pastinya yang satu ingin mencetak gol, satu ingin menyelamatkan, jadi mau tidak mau sering terjadi tabrakan seperti ini. Dan kali ini pelanggaran yang dilakukan oleh Dustin Beck atau Tursunov. Untung bukan kepalanya yang ditinju sama. Iya, banyak yang seperti itu ya kejadian. Kembali lagi Indonesia mencoba untuk seperti tadi memancing para pemain Kyrgyzstan untuk masuk ke area pertahanan dan nanti langsung akan menyerang. Hati-hati tadi sudah keluar dan kontrol bola yang kurang cermat dilakukan oleh Haikal Al-Hafiz. Kembali lagi dikuasai oleh para pemain dari Kyrgyzstan. Baik sekali tadi bagaimana antisipasi Rizky Ridho. Awal daerah pertahanan Indonesia sekaligus memimpin rekan-rekannya sebagai kapten tim pastinya. Ya, ini baik sekali rebutan. Oh, sayang sekali tadi terjatuh. Kita lihat tadi bagaimana Doni Tripamungkas yang baru saja masuk di babak kedua. Nah, posisinya gelandang ya. Iya. Pemain asal Persija. Kita lihat bagaimana tadi memang yang banyak sekali bergerak di lini depan ya Egy ya. Iya. Mungkin Egy menjadi false nine. Strategi berubah karena ditariknya Titan Agung. Betul. Kita lihat Egy yang berjuang keras di depan kali ini. Dan Egy harus banyak berlari karena tinggal dia menjadi pemain di depan. Betul. Di kiri Ramai Rumakik maupun Robi Darwis di kanan. Nah, kita menunggu nanti pergantian menit ke 60 atau 70 itu sangat menentukan perubahan strategi. Ya, Titan memang tadi hanya satu kali terlihat ya ketika dia mendapatkan bola dan mencoba untuk melakukan penetrasi. Selebihnya dia dianggap mungkin kurang kreatif ya untuk bisa membongkar pertahanan dari Kyrgyzstan. Tapi dengan kualitas bermain kita di babak pertama, striker manapun akan sulit. Iya. Kita berharap Ramadan Sananta juga kalau nggak dapat bola sulit ya, harus mencari sendiri ya. Iya. Kita lihat sini kembali lagi Ramai sekarang mencoba untuk menyisir sisi kiri dari pertahanan Kyrgyzstan. Lihat berapa jarak. Sayang sekali tadi. Ya, berapa jarak pemain merah antara 2-3 pemain. Ada jarak yang terlalu jauh. Syahrian di sebelah kiri kali ini. Doni mencoba untuk terus mendapatkan bola pastinya. Yang baru saja masuk. Dan kali ini Robi Darwis. Sekarang agak jauh dari kamera ya karena dia beroperasi di sisi kanan. Sisi kanan. Tadi Ramai juga sempat berada di posisi kanan. Betul. Ya? Karena tadi Donitri agak di kiri. Di babak pertama Ramai banyak saya di kiri tadi ya. Iya. Jarang sekali dia berada di kanan, bahkan tidak pernah bahkan tadi kalau kita lihat. Ya, ada sedikit. Di babak pertama keduanya disiplin di kiri dan kanan ya, tidak berganti tempat. Kembali lagi harus dipanggil. Kita lihat tadi ada sedikit ya Egy tampaknya berdebat dengan Bayaman Komardai Ulu. Ya, tampak tidak senang wajah dari Egy. Lemparan ke dalam kali ini untuk kubu Indonesia. Langsung ke depan. Oh, bahaya kali ini dan sayang sekali. Lebar tadi dan tampaknya menghasilkan tendangan penjuru sepertinya mengenai kepala dari pemain Kyrgyzstan. Kita lihat tadi lemparan ke dalam yang sangat berbahaya ini. Ya, ini salah satu senjata Indonesia. Betul. Robi Darwis punya kekuatan dan kalau di kiri kita tahu lah Arhan Pratama. Betul. Kali-kali juga ya ketika menghadapi Argentina sangat menyulitkan ya. Bengong juga lihat tembakan ke dalamnya jauh sekali. Dan penonton kita suka yang gimmick-gimmick seperti itu. Betul. Kita
lihat di sini apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Coba untuk bisa lepas dari tendangan permain lawan. Ini sayang sekali tadi, terlalu mudah dibaca tapi masih dikuasai, dan sekarang tendangan jauh sekali dan sangat melebar karena tadi memantul, dan Abimanyu segera untuk mengambil tendangan penjuru ya, Syahrian Abimanyu. Menurut saya tadi ada kesalahan ya, strategi antara yang dipersiap di mulut gawang dengan pemain yang mengambil eksekusi bola di pojok gawang tadi. Syahrian Abimanyu melakukan tendangan penjuru kali ini. Mulai memanas sekarang kita lihat dari pemain defense, dan tensi semakin tinggi. Ya, ada yang terjatuh di sana. Jadi, ya lihat postur tidak terlalu jauh berbeda kita Bung Idan. Jadi bola-bola atas harusnya juga tidak menjadi hal yang menyulitkan. Betul. Tendangan penjuru kali ini Syahrian Abimanyu. Cukup baik kali ini, dan sayang sekali sunduran dari Egy tadi tidak terarah. Memang posisinya juga sulit untuk bisa mengambil dengan sempurna. Gagal kembali serangan dari kubu Indonesia. Nah, ini harus segera memecah kebuntuan ini ya. Betul. Untuk West, dan sampai menit 70 kita belum mendapatkan gol. Karena ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan seharusnya. Sudut depan kali ini. Gagal tadi. Coba untuk tekan pemain dari Kyrgyzstan. Berhasil. Kita lihat masih ada. Jangan salah umpan. Iya. Lagi salah kalau umpan. kita sering melakukan salah umpan, lama-lama emang sedikit frustasi. Iya. Dan itu mengganggu performa. Tidak perlu buru-buru. Maksyan. Masih Maksyan. Umpan yang tidak bagus tadi. Sayang sekali clearance-nya juga tidak sempurna. Harus hati-hati dalam melakukan clearance para pemain Indonesia. Lagi dikuasai penuh oleh para pemain dari Kyrgyzstan. Sisi sebelah kanan ada Baktibekov. Clearance lagi yang jadi problem ya di sini untuk bisa bermain tenang tentunya di babak kedua ini. Tidak banyak bola masuk ke dalam kotak penalti kita, tetapi clearance-nya juga jangan kembali membuat bola jadi datang lagi. Jadi datang lagi, betul. Ini segelintir para pendukung Indonesia yang hadir ya. Luar biasa yang berada di Zhejiang Normal University di East Stadium. Mudah-mudahan jika Indonesia bisa bermain di waktu weekend ya, pastinya akan sangat banyak. Ya. Karena para pekerja kita juga Warga banyak. Kita banyak. Di China. Atlet kita juga mulai banyak nanti. Betul. Kali ini berbahaya, dan kita lihat tadi bagaimana para pemain dari Kyrgyzstan tidak sabar dalam melakukan serangan. Baktibekov kali ini kembali lagi. Masuki kotak penalti, back heel pass tadi gagal dilakukan dan terjatuh. Pelanggaran tentunya. Dan bola untuk Indonesia tadi. Masih belum terlihat dengan baik ya bagaimana serangan yang dilakukan oleh kubu Kyrgyzstan. Kita lihat coba membangun kembali serangan. Rizky Ridho. Sejauh ini Rizky Ridho perannya sangat sentral di area pertahanan Indonesia. Tenang sebagai kapten, itu sangat membantu ya ketika menghadapi tekanan, menghadapi serangan dari lawan. Untuk Taufani ke depan langsung tadi. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sisi sebelah kiri, Haikal. Rahmat Irianto langsung kotak penalti. Sayang sekali berhasil dihalau tadi. Kali ini sebuah upaya tadi dilakukan tapi gagal karena tidak tepat sasaran tadi. Tapi ini sebuah hal yang positif yang harus dilakukan. Harus dicoba. Kita lihat tadi buangan yang salah dilakukan oleh Adilay. Mungkin kaki kiri Egy lebih dahsyat. Iya betul. Sebuah pesan yang diberikan oleh para pemain Indonesia sekarang, harus mulai dari sekarang akan memberikan tekanan kepada para pemain Kyrgyzstan. Hati-hati. Lagi-lagi clear. Iya. Lagi buangan bola. Ini kan beberapa kejadian tadi clearance-nya agak sedikit berantakan ya. Ketidaktenangan mungkin seperti itu bisa menjadi penyebab.
lagi coba membangun serangan. Fernando Ari. Harus sabar, pelan-pelan membongkar pertahanan, asal jangan salah oper, jangan salah. Iya. Rahmat Irianto tadi bukan pelanggaran, Bukan pelanggaran, tapi ya. bolanya keluar dan bola untuk para pemain Kyrgyzstan. Saya berharap tidak ada buang bola seperti ini ya, Iya. dan pelan-pelan, tidak perlu cepat-cepat mengalirkan bola ke pertahanan Kyrgyzstan, tapi juga jangan bikin melakukan kesalahan sehingga bola yang tadinya di arah permainan kita malah kemudian bisa mendekati gawang kita. Betul. Kali ini coba gebrak dengan permainan yang lebih cepat. Dan kembali lagi. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Ramai Rumakik. Coba untuk menembus kali ini Ramai, memberikan umpan. Baik sekali, kembali lagi ke Ramai Rumakik. Coba masuk Ramai. Coba untuk masuk sekarang. Oh baik sekali dan kendala. Iya. Gol! Kita lihat bagaimana aksi individu yang sangat brilian. Iya. Dilakukan oleh Ramai Rumakik. Harus untuk Indonesia. Harus berani lebih dekat. Bagaimanapun juga Ramai punya skill, punya kemampuan untuk menggiring bola, mengarahkan bola mendekati kotak penalti lawan. Ya, kita lihat teriak dengan keras melepas tekanan yang ada ya bagi Ramai Rumakik karena Ini tadi dilepas ini. betul karena di babak pertama tadi sulit sekali dia untuk bisa bergerak leluasa, tapi sekarang dengan keberaniannya kita lihat dalam tayangan ulang di sini Ramai masuk lewat 1, coba untuk lewat 2, dan ini yang ketiga dia melakukan tendangan keras mengarah ke gawang Nurlan Bekov dan tidak mampu dibendung. Sangat luar biasa. Sebuah eksekusi ya, dan prosesnya juga cukup bagus. Bola-bola umpan pendek membongkar pertahanan Iya. Lawan Kyrgyzstan, dan aksi individu harus membuat Betul. Dan ini yang lawan. Iya, menurut saya ini sebuah hasil yang memang memecah kebuntuan, dan semoga kemudian akan ada kenikmatan bermain dan menghasilkan Betul. another goal ya, Iya. tambahan gol dari kubu Indonesia. bagi Ramai tentunya justru dia juga ingin memberikan jawaban ya, Iya. dengan apa yang Tadi Anda tadi kita bahas. kok nggak rame-rame ya? Iya. Nah, ini sekarang dikasih ramai. Sekarang dikasih Ramai ya, dan dia berani sekali untuk melakukan keputusan tadi. Memang dibutuhkan kreativitas, keberanian, dan out of the box ya untuk bisa membongkar pertahanan lawan, dan dilakukan dengan baik tadi oleh Ramai. Keputusan itu sangat menentukan. Keputusan Ramai untuk menggiring bola tadi dan mengeksekusinya dengan sangat Iya. baik. Indonesia unggul 1-0 sekarang atas Kyrgyzstan. Dan yang pasti ini harus dimanfaatkan dengan kehati-hatian dalam melakukan clearance tadi yang sempat kita bahas, dan jangan lupa juga ada potensi serangan balik ya, bisa berbahaya bagi kubu Indonesia dari Kyrgyzstan. Nah, kembali lagi kita lihat Ramai Rumakik kali ini coba untuk pemain lebih rileks, sayang sekali tidak bisa dijangkau oleh Egy, tapi kali ini pantulannya juga terlalu jauh tadi apa yang dilakukan oleh Doni Tri Pamungkas, pemain yang baru masuk di babak kedua. Ada pergantian lagi mungkin. Ya, kita lihat pergantian pemain sekarang. Siapa yang akan masuk atau ada sedikit insiden ya, betul, mengalami kram sepertinya pemain dari Kyrgyzstan. Apa karena benturan tadi? Betul. Kita lihat instruksi diberikan jempol oleh Coach Kurniawan. Yang biasanya ada di sini ya dulu ya. Ya, sekarang kita lihat tadi mulai Di sekitar Indra Safri belakangan ini asistennya berasal dari pemain angkatan. iya, betul. Primavera dan Maretti. Dari tarik tadi. Ya, mungkin itu pelanggarannya. Iya. Tapi bukan dianggap pelanggaran ya, Iya. karena memang tadi tarikannya juga tidak terlihat seperti sebuah pelanggaran kali ini, dan yang pasti harus menyerang sekarang Kyrgyzstan. Dihalau oleh baik oleh para pemain Indonesia, Norman Besitov. Dari ke sisi sebelah kiri sekarang mencoba untuk menekan, bayang-bayangnya oleh Doni Tri. Doni awal dengan sangat baik. Tutup. Oh, Ya. langsung clearance. Hati-hati. Nah, Oh, clearance-nya lagi sayang ya. sekali. Ini sebuah peluang yang coba dibangun kembali oleh Kyrgyzstan. Ramai mencoba untuk membuang bola tadi, meskipun tidak kena, tapi kembali lagi jatuh ke kaki para pemain Indonesia. Dan sekarang tentunya Rahmat Irianto coba untuk membangun serangan. Ada Egy di depan. Kurang cepat para pemain kita untuk maju tadi. Jadi cuma Irianto dan Egy yang masuk Iya. ke daerah pertahanan lawan. Pemain kita masih menunggu setelah mendapatkan serangan dan tidak terlalu cepat
transisi dari bertahan Betul. untuk menyerang. Ya lagi, Egy sekarang sisi sebelah kanan. Terus mencoba untuk membongkar Syahrian. Oh, tampaknya kembali lagi ada pemain yang memiliki kendala fisik ya. Adilai Kanibekov. Pergantian pemain tentunya. Atay Ilitsbek masuk. Pemain nomor 7 dari kubu Kyrgyzstan. Dan sementara sang kapten Tadi keluar ya mungkin ya. Kanibekov tadi. Kanibekov. Kita lihat, oh justru mengganti Baktibekov ya. Pemain nomor punggung 9 tadi yang sempat memiliki beberapa peluang. Yang tadi mengalami cedera betul setelah ada tarikan sepertinya ya. Dan satu lagi, apakah akan diganti untuk Adilai Kanibekov sang kapten? Ya kita menunggu tanda dari tim medis ya. Pakai jempol atau tangan dua disilangkan ya tanda pemain tidak bisa melanjutkan. Ini tampaknya para pemain dari Kyrgyzstan ini berbarengan ya, mengalami masalah di betis sepertinya. Ini karena situasi cuaca panas Iya. ya mungkin. Betul. Cairan banyak terkuras, artinya potensi untuk kram sangat besar ya. Iya. Reaksi dari tubuh bisa macam-macam. Iya, kita lihat ini gol yang terjadi tadi, keberanian dari Ramai Rumakik. Ya, dia berhasil melampaui 2 pemain, bahkan 3 pemain ya sebelumnya tadi. Ya, kita lihat dengan santai dia, mencari ruang, mencari arah yang tepat, dan akhirnya melakukan tembakan dan melepaskan semua ketegangannya. Seperti sebuah jawaban kepada Iya. Indra Safri. Anda memilih saya, Anda tidak salah. Karena tadi sempat juga Anda bahas ya tentang bagaimana dia bermain ya di liga, ya bukan di top tier-nya. Bukti bahwa Indra Safri dan pelatih kita tidak menutup mata untuk pemain yang berkompetisi di Liga 2. Iya. Karena Liga 1 saat ini juga banyak pemain asing, sehingga slot atau tempat bagi pemain kita itu untuk berkompetisi mendapatkan posisi starting lineup di Betul. Liga 1 semakin sedikit ya, peluang itu ada di Liga 2. Ya. Dan kebetulan Persipura ada di Liga 2. Jangan lupa Italia juga pernah melakukannya, Bu. Saat itu Juventus yang ada di Liga 2 atau di Serie B. Serie Ya. B. Dengan pemain-pemain yang setia ya, Iya. tidak mau pindah. Tapi setelah itu tidak ada lagi ya, Bu. Saat itu tim Italia ya Juventus plus lah. Iya, betul. Di belakangnya udah pasti Juventus itu. Iya, betul. Meskipun bermain di Serie B ya, saat itu karena hukuman. Ya, kita lihat tadi. Ya, memang ada, kita belum menunggu, tinggal menunggu konfirmasi ya, apakah Adilai Kanibekov akan kembali bermain setelah tadi ditanduk keluar. Kembali lagi, kita lihat bagaimana Indonesia sekarang memanfaatkan dengan melakukan tekanan. Kita berharap pemain kita tidak cedera seperti pemain Kyrgyzstan karena Iya. stok pemain kita sangat sedikit, kondisi kita juga tidak benar-benar bugar ya, sejumlah Iya. pemain masih keletihan. Dan dalam tempo bermain yang sangat padat ya. Betul, dan tidak semua bergabung di waktu yang sama. Betul. Ya, kembali lagi kita lihat bagaimana Indonesia melalui Haikal. Ramai Rumakik kali ini. Apakah dia mencoba untuk memberikan umpan? Sayang sekali tadi, umpan datarnya mampu dibaca. Tampaknya akan ada pergantian pemain. Sepertinya Irahimbek Nurmal Ulu yang akan masuk. Ya, ini dia. Irahimbek masuk menggantikan Adilai Kanibekov, sang kapten yang tentunya tadi mengalami kram di area betis Mungkin sepertinya. nama Ulu itu nama yang common atau wajib di Iya, Kyrgyzstan. ada 3 pemain sampai 4 pemain ya. Iya. Mendapatkan nama Adilai belakang Ulu. Atay Ulu, Nurmal Irahimbek Ulu. Ulu, Dan Nurmal Ulu ya. Ya, kita lihat di sini bagaimana Dewangga. Tadi Dewangga sudah siap-siap ya. Iya, betul. Dan pergantian itu di belakang. Oh, bahaya kali ini dan untung saja bisa ditangkap dengan baik oleh Hernando Ari. Sebuah tendangan dari Arsen Sarsebekov, pemain yang baru saja masuk tadi. Untung lemah tendangannya ya. Dan posisi Ari juga sangat baik mencermati situasi sehingga menempatkan posisi yang tepat menyambut arahnya bola. Ya, Dewangga. Dewangga masuk ya. Yang kita lihat siapa yang akan digantikan oleh Dewangga. Oh, ternyata Rahmat Irianto digantikan. Ya lumayan lah menghemat tenaga. Betul. Dan besok hari Kamis Ya. kita menghadapi
Chinese Taipei atau Taiwan. Betul, sangat dibutuhkan ya. Kematangan kan, Irianto pemain 24 tahun. Sudah mendapatkan pelukan, tandanya sudah cukup senang dengan penampilan dari Rahmat Irianto yang tadi juga kita tahu membantu serangan dan Ya, membuka sebagai peluang. penyimbang bagus. Betul. Ya memang menarik ya bermain di cabang olahraga sepak bola ketika berada di multi event. Karena beda dengan pertandingan yang bisa kita di kompetisi khusus sepak bola karena sangat padat jadwalnya. Ya. Tiap 2 hari kita tanding. Betul. Dan memulai itu sudah dari sebelum Opening ceremony. Ya, bahkan tadi juga tim voli dari Pakistan itu harus bermain lagi besok dalam waktu kurang dari 24 jam. Wow. Karena harus melakukan fase grup terlebih dahulu. Jadi ya itulah uniknya bermain di multi event. Karena sebetulnya cabang utamanya bukan ini. Multi event itu sebenarnya atletik ada Atletik induk ya, olahraga. induk olahraga. Nah, kita lihat bagaimana tadi sangat keras benturan yang terjadi terhadap Doni Pamungkas. Mudah-mudahan bagi Doni tidak akan Semoga tidak ada masalah. Egy tadi menghindar ya, peluit dari wasit sangat keras di telinganya. Telinganya. Oh, Kaki terbuka. sakit sekali. Tackle dengan kaki terbuka Iya. seperti itu harusnya wasit memberikan hukuman yang keras. Betul. Kita langsung meminta maaf tadi. Ya, jempol berarti oke. Ya. Jempol dari Kang Asep ya, tadi. Ini aman ya. Ya. Jadi kita lihat bentukan painkiller saja di sini karena memang tidak terjadi hal yang menakutkan yang seperti kita khawatirkan. Dan bagi Kyrgyzstan tentunya bagi mereka sekarang mau tidak mau ya harus membuka permainan dan itu dimanfaatkan oleh kita ya. Kita punya kecepatan ketika pertahanan garis pertahanan mereka lebih maju karena Iya. Kyrgyzstan butuh poin di laga perdana ini. Nah sebenarnya itu kesempatan kita selama umpan akurat dan timing kita menggiring bola masuk itu pas, kita punya kesempatan untuk menambah keunggulan. Kembali lagi, mainan dimulai sudah memasuki hampir menit 70 sekarang. Iya. Sudah terasa memang pertandingan babak kedua ini cepat berlalu. Oh, Pelanggaran. sekali pelanggaran tadi bukan ternyata pada Ramai Rumakik dan kali ini hati-hati mulai mencoba untuk membuka peluang. Kita lihat bagaimana tadi Dastan back, untung saja kehilangan bola tadi dan langsung dibuang saja tadi oleh Rizky Ridho karena saya rasa ini sebuah pelanggaran ya seharusnya. Ngambil dari Saya tidak belakang. mengerti, wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Ya. Nah, ini sangat menyakitkan bagi Ramai Rumakik ya, sang pencetak gol untuk kubu Indonesia satu-satunya sejauh ini. Ya, kita akan lihat dalam tayangan ulang pastinya. Semoga ya kita melihat tayangan ulang seperti apa wasit melihat pelanggaran ini sampai Iya. tidak meniupkan fluid. Ya, dari play, belum ada replay. Ya, sangat kesakitan, kita akan lihat sekali lagi. Oh, kelas sekali kaki ya, kaki belakang. Memang ada bola yang Ya. yang tapi situasinya adalah bola tidak kena. Dan ini tentunya sangat berbahaya, itu posisi Achilles kalau ya. Semoga tidak bermasalah bagi Ramai. Dapatkan painkiller. Memang itu painkiller yang common, yang umum, yang sering kita pakai juga. Semprot, hilang rasanya, tapi sudah nanti sakit lagi pas istirahat. Masuki menit ke-70, Indonesia masih unggul 1-0 melalui gol dari Ramai Rumakik tadi. Dan Safri belum menambah Ya, amunisi betul. untuk mempertinggi tingkat serangan, Ya. lebih menjaga keseimbangan ya dengan masukan Dewangga dengan Rahmat Irianto. Ya, para pemain Indonesia mesti hati-hati ketika menggiring bola terlalu lama karena tebasan-tebasan sekarang semakin banyak dari kubu Kyrgyzstan. Baik sekali permainan 1-2 tadi dan Ya, tebasan yang ditebas lagi kali ini dan pastinya kartu kuning diberikan langsung pada Islam Mechitov. Hati-hati, mulai seperti yang Anda katakan tadi, tebasan-tebasan itu harus diikuti dengan keputusan kita. Iya. Mengurangi membawa bola lebih banyak karena kita tidak ingin ada pemain yang cedera. Iya. Yang pertama tidak kena, yang kedua, tadi di sebelah kirinya. Dan kondisi Anda sedang lari cepat seperti itu, kemudian itu sakit sekali. Dan tadi bagaimana kartu kuning diberikan kepada Islam Mechitov.
Belum ada kembali pergantian pemain dari kubu Kyrgyzstan karena sudah 3 tadi ya. Ada Irhani Bek, Arsen dan juga Atay masuk di babak kedua. Sementara di kubu Indonesia, Dewangga dan juga Doni. Baru ya, Doni di awal babak kedua. Ya, masih berdiri tegak. Kita lihat Haikal Al-Hafiz sekarang. Dan Dewangga menghadapi bola kali ini. Memberikan umpan ke kotak penalti. Ya, Dewangga memberikan bola gagal. Sekarang tentunya kita lihat Haikal. Sayang sekali terlalu dekat dengan lawan. Hati-hati dengan serangan balik. Betul. Bola terkena tangan terlebih dahulu tadi. Ball jelas sekali apa yang dilakukan tadi oleh Dastanbek Toktusunov. Inilah yang harus dimanfaatkan sekali lagi oleh kubu Indonesia, bermain lebih agresif tentunya. Dewangga. Sebelah kiri, Taufani. Kembali lagi Taufani. Belakang saja tadi kepada Andi. Ada ancaman terhadap Endar Bahari tadi satu, tapi untung saja bisa ditangkap dengan baik. Kehilangan bola, hati-hati. Ya, sudah terlanjur keluar tadi. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain lagi. Dan kita juga menunggu perubahan dari Indonesia. Ya. Jangan sampai membiarkan Kyrgyzstan mendapatkan angin untuk menekan pertahanan kita. Lemparan ke dalam kali ini untuk kubu Kyrgyzstan. Yaman Kumardai Ulu. Lemparan ke dalam tadi. Hati-hati di kotak penalti. Terus tetap menjaga jangan sampai bola terkena tangan dan jangan melakukan tackling pastinya. Kesempatan bagi kubu Indonesia setelah unggul 1-0. Baik sekali tadi dilakukan oleh Ramai. Ini sekarang dia kurang mendapatkan suplai bola sepertinya ya. Sedikit terlihat Semoga kita melihat pemain kita bangkit ya, mengontrol, tenang, tidak lagi buru-buru karena intensitas serangan dari kita semakin tinggi, Bung Didan. Dan kita jangan sampai melepaskan kontrol kita akan permainan, membuang bola buru-buru, santai saja, jangan bikin kesalahan. Betul. Coba dibuang dan kembali lagi kita lihat serangan lakukan kembali. Oh, ada yang terletak sepertinya. Ramai lagi sakit. Ya, kaki yang tadi sepertinya ya kalau kita lihat. Itu masih merasakan sakit yang tadi. Betul. Jangan sampai mengalami cedera pemain ini karena sangat dibutuhkan ya. Area Achilles tadi yang ditebas. Dan saya rasa Pasti ada ya. iya betul. Ditebas dengan gol. Iya, ini cedera yang sangat menakutkan bagi ya harus diganti. Ya. Sangat menakutkan bagi para pemain ya, terutama dalam kompetisi yang waktunya pendek seperti ini. Betis atau Tapi dia memegang ankle tadi ya. Tidak mungkin Achilles begitu ya, Bung. Betul. Ya, tidak akan bisa berdiri ya. Tapi mungkin ada sedikit benturan tadi dan membuat otot juga bisa dikatakan juga meradang. Mungkin saatnya Hugo akan masuk di sini. Ya, Kalau di posisi menjaga serangan sayap, Hugo Samir, ya ini berat sih. Berat ya. Dipaksakan. Menurut saya tadi Ramai dipaksakan untuk main lagi. Karena dia ya sedikit terinjak tadi dan mulai sakit terlihat. Kita menunggu siapa yang akan menggantikannya. Lihat siapa yang akan masuk tentunya pemirsa. Pilihannya adalah menjaga ritme serangan kekuatan atau memperkuat tembok pertahanan di tengah. Ya. Lihat dari sana ya. Oh, ada yang masuk tentunya Bagas Kava sepertinya. Serangan mungkin dari sisi sayap bisa jadi Bagas Kava kan di kanan dan atau Rudy Darwis yang di kiri atau Donitri yang dipaksakan bermain.
di posisi Ramai. Ya, kita lihat bagaimana tadi Cedera lagi. banyak sekali ya permainan fisik yang dilakukan oleh kubu dari Kyrgyzstan, dan pergantian pemain tampaknya Islam Meshitov digantikan oleh Arslan Bekberdinov nomor punggung 17 mengambil resiko, dan tentunya juga Dastan Bek Abdusunov juga digantikan oleh pemain nomor punggung 10 Bektur Abdi Valiev. Jadi sudah ada 5 ya pergantian pemain. Ini salah satu imbas dari pandemi yang saya suka. Saya suka sekali pergantian 5 karena berubah. Ada kesempatan mengubah taktik permainan, Betul. bukan pergantian hanya karena pemain cedera. Iya. Capek. Karena dulu tidak ada impact ya kalau misalnya hanya 2 pemain, karena satu pasti siap untuk menjaga Kiper. gawang. Bagas Kava, Amiruddin Bagas Kava Ariski masuk menggantikan Ramai Melvan Rumakik. Nah, ini pilihannya seperti yang Anda katakan tadi. Ternyata lebih banyak untuk bisa memperkuat pertahanan. Ya. Meskipun kemampuan Bagas untuk menerobos dari sisi sayap juga sangat bagus ya. Harus mengistirahatkan kakinya, melakukan icing yang dilakukan oleh Ramai Rumakik pastinya. Istirahat agar bisa kembali lagi bermain menghadapi Chinese Taipei nantinya. Dan sekarang tentunya kita lihat tendangan bebas apakah dilakukan oleh Dewangga atau langsung kali ini Dano. Nyaris saja tadi Rizky Ridho. Tendangannya keras sekali, sayang menyamping di sisi kanan dari Gurmanbek. Mulai percaya diri untuk melakukan tendangan-tendangan keras Ya. seperti tadi. Semoga pemain kita menjaga garis pertahanan, jangan terlalu belakang. Nah, biarkan bola-bola itu ya sapu saja, selama kelihatannya tidak buang-buang bola ya. Betul. Nah ini sekarang Malang ke dalam kali ini. Pasai Big Back, salah satu ulu dari 4 ulu ya. Iya, betul. Lemparan ke dalam kali ini. Oh, cukup berbahaya. Untung saja hampir tadi, hati-hati handsball tentunya bagi para pemain Indonesia. Langsung dibuang saja tadi. Ya. Tidak ingin sembarangan tentunya untuk melakukan clearance yang bisa berbahaya untuk para pemain kita di area pertahanan. Bantu pertahanan kali ini, dan bukan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi mengerang kesakitan pemain dari Kyrgyzstan, kali ini serangan coba dilakukan oleh kubu Indonesia. Oh, benturan tadi. Dan kali ini Egy. Baik sekali Egy memberikan bola tadi pada Bagas Kava. Masih Bagas Kava. Oh, Egy. Kali ini sayang sekali kontrol bolanya tadi terlalu keras. Ini lagi menuju Hernando Ari. Ya 5 pergantian pemain membuat setidaknya kaki-kaki pemain Kyrgyzstan lebih segar ya, bangkit melakukan pertahanan kita dan merubah gaya bermain pastinya ya. Berubah, termasuk ketika pemain nomor 23 masuk, kemudian Arsen Sarsenbekov nomor 10 masuk. Betul. Sayang sekali Egy memegang hamstringnya. Dan tadi Egy juga sempat mengalami ini ya, tapi mudah-mudahan apakah ini memang cara menilai, mudah-mudahan itu ya. Atau cedera beneran ini yang Semoga jangan cedera. Pemain kita sangat kekurangan stok di lini depan. Ya, kita lihat Bayaman Kurmadai langsung mengangkat ya. Pemain yang wajahnya mirip Khabib Nurmagomedov. Ada penggemar olahraga ini juga. Salah satu the GOAT dalam mixed martial art yang berasal dari Dagestan. Memang tentunya juga kita tahu bahwa satu rumpun mereka di Kyrgyzstan. Pasti kita lihat di sini bagaimana mereka mencoba terus untuk menekan kubu Indonesia. Dan sekarang tugas dari Robi Darwis agak sedikit berkurang ya, karena bola banyak mengalir di sisi sebelah kiri ya. Nampak sangat besar kali ini. Bayaman, next saja dari Bayaman. Ya, semoga pertahanan kita benar-benar rapat ya, dan koordinasi yang sangat baik, komunikasi sejaga. Betul. Jangan bikin pelanggaran. Jatuh tadi Atai.
sedikit mencari peluang ya untuk bisa mendapatkan Penalti, belas kasihan iya. dari wasit. Hati-hati dengan clearance, jangan mengambil resiko. Tadi buang-buang bola diagonal juga. Yaman tadi baik sekali dalam mengambil bola. Awas pelanggaran. Bola lebih banyak di udara sekarang. Ada pemain terjatuh juga, Taufani tadi. Oh, sudah terlanjur keluar. Taufani sekarang tergeletak. Iya, tadi salah jatuh. Megang paha sebelah kiri tadi Taufani. Para pemain dari Kyrgyzstan pasti sudah menduga ini cara bagaimana Indonesia delay waktu permainan. Atau ambil napas juga. Ambil nafas juga. Kita akan lihat tadi minta waktu sejenak tentunya bagi Taufani. Taufani juga banyak berlari dan mungkin butuh napas. Iya. Kita akan lihat belum ada medis di sini dan tentunya ini adalah Raihan Alif ya, PSM yang coba untuk masuk. Kuat di tengah lagi ya. Ya, ya betul, nantikan Taufani. Nah, ini banyak pemain yang diganti karena memang mengalami kendala fisik ya. Bukan Ini yang karena tactical game. betul, bukan karena tactical game dan ini yang kita takutin ya, mudah-mudahan tidak berakibat Ya. lanjut ya. 2 hari waktu yang dimiliki untuk recovery, untuk pemulihan. Ya, Karena kalau kita dapat poin di sini, kita dapat poin lagi, saya pikir kita sudah mengamankan posisi di enam Betul. besar. terlihat Egy terlihat perbincangan cukup intens dengan Baraka Aisyah dari Palestina yang merupakan wasit di pertandingan kali ini. Salah satu keuntungan bisa berbahasa Inggris. Iya, harus bisa sekarang ya para Oh, atlet iya. di Indonesia karena kita berkompetisi di taraf internasional pastinya. Dan membuat kepercayaan diri juga Ya. bagus. Oh, akhirnya kita lihat bagaimana Hugo Samir. Nanti memperkuat serangan juga dari Betul. sayap. Hugo Samir punya kecepatan dan tendangan yang cukup bagus. Ya, kita dari Jackson F. Diago. Betul. Kita lihat di sini Hugo Samir punya karir dengan terbilang ketika berada di U20 ya saat itu ya. Dan kemudian Tadinya targetnya Piala Dunia U20. iya, menggantikan Egy Maulana Fikri yang saya rasa juga diistirahatkan pemain sentral untuk pertandingan berikutnya. Jadi kesempatan bagi Hugo Samir punya waktu sekitar 7 menit ya untuk bisa membuktikan kualitasnya. Dan tidak mudah keluar dari bayang-bayang sang ayah ya. Betul. Sudah sangat legend sekali ya, berjalan sang ayah. Dari pemain sekaligus juga Pelatih. sebagai pelatih. Ya. Ananda Raihan Alif ya tadi masuk juga saat PSM ini dan kesempatan untuk bisa bawa Indonesia apakah menjadi unggul 2-0 dalam waktu sekitar 6 menit ini. Tapi tugasnya yang penting tidak kebobolan. Betul. Harus lebih rapat dan memberikan ancaman supaya Ya. pemain Kyrgyzstan tidak leluasa keluar menyerang kita. Betul. Kita harus tetap memberikan ancaman. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Hugo Samir tadi. Sampai mengambil bola. Tidak akan berlama-lama pastinya para pemain Kyrgyzstan. Ya. Sakit pun akan ditahan ya, karena waktu tinggal sedikit bagi mereka untuk bisa menyamakan kedudukan dan kita harus bertahan dengan apik sekarang. Kembali lagi bola kepada Bayaman kali ini. Langsung ke depan Bayaman. Tidak ideal bola yang diberikan oleh Bayaman tadi. Ya. Ini harus terus dipepet, harus terus, jangan diberikan ruang dan keleluasaan pemain Kyrgyzstan untuk mengolah bola. Betul. Orang ke dalam sekarang. Oleh Atay Ilizbek. Tampaknya akan jauh sekarang lemparan ke dalam. Lagi dihalau tadi oleh Ruanga, baik sekali. Semua Kejar pemain terus. turun ya. Jangan dibiarkan. Hati-hati Ini kali ini. berbahaya. Oh, dihalau dengan sangat baik. Ada Robi Darwis dibuang saja tadi. Ini Robi Darwis edisi dulu juga pandai untuk menjelis bola ya. Dibuang out. Ini Robi Darwis Itu edisi legenda sepak bola kita di anak-anak asal Persib. sebagai si Bima ya. Dulu pemain seperti Robi Darwis tinggi seperti itu masih jarang ya. Ya, Dan para pemain sudah tingginya sudah di atas 185 di lini belakang sudah banyak sekarang. Hugo Samir mencoba untuk mengejar bola tadi. Berhasil dia.
kali ini. Lihat tangan dari sisi sebelah kanan pertahanan Indonesia, hati-hati berbahaya kali ini. Bagus sekali. Pelanggaran justru dilakukan tadi oleh sang kapten Rizky Ridho. Saya tidak melihat. Mungkin kita lihat ya ngulangi pelanggaran. Kartu kuning langsung ya. Iya, makanya. Pelanggaran yang Menurut saya pelanggaran yang biasa ya. bisa sebetulnya. diperdebatkan. Betul. Untuk kartu kuning. Dan Rizky Ridho juga menjadi pemain yang tidak terlalu banyak melakukan pelanggaran sebetulnya. Apakah ada penarik? Oh, terlambat ya, biasa saja menurut saya. Ya. Memang ada tarikan sedikit ya, tangan kiri. Mungkin dianggapnya potensi untuk bisa buka ruang tadi ya bagi kubu Kyrgyzstan, tapi sayang sekali ya. Harus hati-hati timnya Rizky Ridho. Dengan kartu kuning karena posisinya sentral sebagai kapten tim ini yang paling penting. Tampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh Arsen Sarsenbekov. Ya, kita berharap tidak ada ancaman yang benar-benar mendekati gawang Hernando Ari. Arsen Sarsenbekov akan melakukan tendangan Satu pemain yang sedikit ya, atau umpan ya bahkan. Kali ini berhasil dihalau oleh Dewangga tadi menghasilkan tendangan penjuru bagi kubu Kyrgyzstan. Ini pemain yang berkompetisi di Rusia. Betul. Hasil Baik sekali kali ini. Pilihan kita kali ini. Samir tadi Ayo serangan balik. berhasil masih jatuh ke kaki para pemain dari Kyrgyzstan. Kontrol bola tadi dari backtour yang tidak sempurna, sedikit membuang waktu dia. Harus kita delay nih, Bu. Harus di Ya. stop. Oh, berhasil diambil tadi, baik sekali. Iya. Kontrol, jangan lepas bola. Menit-menit yang berbahaya. Oh, Jangan pelanggaran kembali lagi. Sakit kita lihat kaki dari backtour Abdi Valiev pastinya. Tapi dia memaksakan diri ya. Iya, sudah tidak ada. Tidak ada pergantian pemain, waktu sudah tinggal 2 menit dari waktu normal. Yang tegang justru Safri dan rekan-rekan atau dengan anak didiknya sekarang karena sudah unggul 1-0. Ini poin yang sangat penting bagi kubu Indonesia. 3 angka di laga perdana itu sangat penting Ya, untuk menentukan laju di partai berikutnya menghadapi Chinese Taipei dan Korea Utara. umpan kotak penalti. Oh, langsung saja ditip dengan baik tadi oleh Hernando Ari. Apakah ada pelanggaran sebelumnya? Nah, ini tricky ya tendangan seperti tadi. Apakah umpan, apakah langsung di gawang? Ya. Jadi penjaga gawang memang harus waspada. Tidak mudah karena dia posisinya sudah berada di Kalau tidak depan ditip tadi. bisa jadi gol ya. Bisa jadi gol. Kematangan Hernando Ari ya, Iya. kiper asal Persebaya ini semakin baik, semakin baik Tidak heran dia menjadi pilihan utama ya. di semua usia dia. Iya. Karena rotasi penjaga gawang di kita tuh cepat sekali ya. Betul, betul. Karena sekarang banyak sekali bibit-bibit unggul dari penjaga gawang di Indonesia. Jadi harus betul-betul kompetitif. Jatuh kali ini 2 pemain dari Kyrgyzstan tadi. Mengharapkan untuk bisa mendapatkan pelanggaran tapi tidak, kata wasit barat. Terus menekan ini, hati-hati bagi kubu Indonesia, jangan sampai terlalu banyak ditekan. Nah, caranya untuk bisa menguasai bola lebih banyak yang paling penting sekarang. Jangan melakukan pelanggaran. Ya, ada Jangan yang buang pemain bulu, ya. Jangan melakukan pelanggaran. Jangan lepas bola terburu-buru sehingga salah oper. ya. Mari kita lihat baik sekali apa yang akan dilakukan oleh Ini Syahrian lelap sekali. Betul. Dia main dari awal, main dengan sangat Spartan tadi. Tapi secara tempo memang belum terlalu cepat kita lihat ya. Karena pembandingnya adalah timnas sebelumnya di Piala Olimpiade Ya, siap 3 ya. Itu main betul-betul habis Speed, tenaga semua. iya. Wow. 10 menit waktu tambahan yang diberikan. Ya karena tadi mungkin banyak pelanggaran pemain, banyak sekali pemain yang tergeletak tadi. Tapi ini Semoga pemain kita bisa ya, sabar ya, dan tidak melakukan kesalahan yang tidak penting. ya. Kalau bisa tetap menekan pertahanan Kyrgyzstan. Ini yang pelanggaran Jangan lagi, melakukan hati-hati Samir. Kita tidak butuh pemain hilang karena kartu merah. Iya. Ya karena dengan tambahan waktu 10 menit ya, yang diuntungkan adalah tim yang tertinggal pastinya. Betul. Kembali lagi. Disiplin saja, rapat, jaga, jangan berikan ruang, disiplin saja, dan biarkan mereka melakukan pelanggaran. Oh, harusnya pemain Kyrgyzstan Harusnya melakukan Kyrgyzstan, tendangan. ya. Karena tadi kita lihat bagaimana
Rehan Alif ya yang ditendang. Tapi mungkin yang dilihat yang pertamanya sepertinya tadi harus jelas melihat dari tayangan ulang. Karena tadi yang terakhir melakukan tendangan adalah pemain Kyrgyzstan. Sarsenbekov sekarang mencari kawan kunci yang duduk di bangku cadangan sejak awal pertandingan. Betul. Tapi adalah pemain kunci sesungguhnya di Kyrgyzstan. Kembali lagi kita lihat umpan kotak penalti, tidak berhasil kali ini. Hugo Samir kehilangan bola juga dia. Oh, hati-hati. Ini peluang yang coba dibangun dan baik sekali tadi mengharapkan untuk mendapatkan pelanggaran, tapi kita lihat Anis Setio Bersih sekali. sangat bersih. Ya, ini kesempatan. Sepertinya bagi Hugo Samir. Sekarang kita lihat Hugo Samir dan Yes. masuk. Wow, luar biasa kita lihat masuk di babak kedua, mendapatkan peluang satu kali, langsung mencetak gol. Inilah Hugo Samir. Kecepatannya sejak awal kita kan Hugo punya kecepatan, punya tendangan jarak jauh, dan saya melihat dari kecil gimana tuh tendangan jarak jauhnya, Bro. Ya, kita lihat ini sebuah hal yang luar biasa bagi Hugo Samir yang tadi kita bahas ya. Bagaimana dia bermain cemerlang sejak usia muda, di bawah 20 tahun, mendapatkan kesempatan bermain dari bangku cadangan dan membuat ceria semua pemain, semua ofisial di kubu Indonesia. Cukup untuk sementara cukup aman. Dan lihat, ini kecepatan Hugo, timing dia kontrol pemain yang lawan yang salah, dan Hugo mengambilkan keputusan dengan sangat baik. Betul. Eksekusi yang jitu dan membawa Indonesia unggul 2-0. Ya, ini bapaknya pasti teriak di depan itu. Karena inilah yang dibutuhkan dari seorang penyerang ya. Iya. Dimana ketika mendapatkan bola, melihat penjaga gawang maju, jangan berlama-lama, langsung eksekusi. Manfaatkan momentum, eksekusi dengan baik dan tepat. Betul. Itu dibutuhkan ketika Anda rajin berkompetisi, turun bermain di klub. Iya. Itulah tadi gol kedua dari kubu Indonesia melalui Hugo Samir yang mempertegas keunggulan dengan 2-0 sekarang. Sebuah strike yang sangat baik sekali karena striker is must strike, harus melakukan strike. Makanya striker favorit saya Inzaghi. Tidak banyak mendribbling tapi ya you have to strike ya sudah. Dan menjadi momok bagi Mourinho. Jose Mourinho sangat benci dengan Inzaghi. Kembali lagi kita lihat bagaimana Kyrgyzstan sekarang semakin terpuruk, tertinggal 0-2 dari Indonesia. Dan ada sekitar 8 menit, 7 menit yang mereka dapatkan. Hati-hati Nando Ari, masih sangat fokus kali ini. Jangan biarkan mendekat ke gawang. Iya. Hugo kejar lagi. Ini sekarang dicari oleh Hugo ya. Bagaimana dia mencoba untuk terus melihat bola-bola liar yang mengarah kepadanya dan benturan keras tadi. Dan jangan terpancing, hati-hati tentunya bagi Syahrian Abimanyu. Ya, kembali lagi. Hati-hati, pelanggaran seperti itu tidak boleh terjadi. Kita lihat mempertanyakan pelanggaran tadi Atai Ilitsbek. Hugo tadi saya pikir. Saya kebayang bapaknya akan memberikan rawon pada Hugo nanti. Selamat malam Jackson Tiago. Betul. Ya, Anda melihat pemain ini dari kecil ya, seperti yang katakan ya. Iya. Tendangan cukup keras waktu dari kecil. Sempat olahraga basket juga Hugo. Betul. Oh, baik sekali kali ini pemain Indonesia. Tapi sayang sekali jatuh kembali kepada para pemain dari kali ini dan untung saja melayang tendangan dari Atai Ilitsbek tadi di atas gawang dari Hernando Ari. Untung keputusannya langsung mengeksekusi bola ya, Bu Rizal. Sehingga kalau dia masih punya waktu loh untuk menahan dan mendelay bola karena tidak ada lawan yang dekat. Betul. Dia melihat posisi yang menguntungkan untuk melakukan tendangan langsung tadi ya. Masih ada 5 menit lagi Bu Nidan untuk Anda jantungan. Tapi cukup tenangnya adalah kita sudah unggul 2 ya. Jadi dengan 3 poin yang sudah di tangan, kebobolan 1 masih ada kesempatan ya untuk tetap mendapatkan 3 poin. Tapi kita harapkan jangan di sini karena apapun bisa terjadi. Betul. Sepak bola penuh dengan kejutan. Ya. Ingat final Liga Champions antara Man United dan Bayern Munchen. Betul. Langsung ke depan kali ini. Kita lihat tadi bagaimana mencoba untuk bermain lebih ke depan ya, bukan ya, lagi sebagai back. Betul, Bagas Kava. Mengganti pemain sayap. Ya memang sepak bola modern sekarang para pemain harus bisa adaptasi ya. Betul. Bagaimana... Pemain yang dipilih biasanya main 22 atau 3 posisi. Betul. Ya, kembali lagi sekarang peluang lagi bagi Indonesia. kanan.
Samir. Jangan hilang bola. Betul. Supaya tidak ada serangan balik dari kubu Kyrgyzstan. Bagas tadi coba untuk mengontrol bola, gagal kali ini. Dan Kyrgyzstan sekarang melakukan serangan, hati-hati. Kita lihat bagaimana dia menggiling ke sisi sebelah kiri justru. Padahal sebetulnya yang berpeluang tadi pemain yang berada di kanan ya, yaitu Arsen. Tapi sayang untungnya tidak dikirim ke Arsen tadi. Kesalahan mereka adalah keuntungan bagi kita. Ya, betul. Ayo kembali pemain Indonesia, semoga lebih sabar, tidak kehilangan bola, lebih tenang. Ya, pindahkan area permainan ke tempat yang lebih leluasa. Nah, Enado Ari tidak melihat lawan mengejar. Betul, kembali lagi Arsen sekarang. Coba untuk masuk sendiri, tapi sebuah keputusan yang tepat dilakukan oleh Arsen tadi. Semoga waktu yang tersisa 3 menit, Ya, Indonesia masih bisa menjaga keunggulan. Kalau bisa jangan kebobolan. ya, kita lihat sini bagaimana waktu yang semakin sedikit bagi kubu Kyrgyzstan tentunya. Indonesia terus menahan bola tadi supaya untuk bisa buat pertandingan menjadi lebih keuntungan bagi kubu Indonesia sekali lagi, dan keunggulan 2-0 pastinya ini akan sulit untuk dikejar oleh kubu Kyrgyzstan. Gol dari Ramai Rumakik dan juga tentunya Hugo Samir tadi yang kita saksikan. Nah, kembali lagi pertahanan Indonesia masih sangat solid sejauh ini. Langsung ke depan kembali, kita lihat sebuah peluang kali ini. Dan yang pasti bagi Doni, sayang sekali tadi dia terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran. Bukan pelanggaran Presiden. Ya, Luar biasa. ada beberapa call dari wasit yang saya rasa kurang tepat ya. Ya karena kita orang Indonesia mengatakan orang tepat, Bu. Kalau orang Kyrgyzstan mengatakan sangat tepat. Ya, betul. Agak subjektif jadinya kita ya. Ya, kali ini menyerang dari sisi sebelah kanan pertahanan dari kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana Kyrgyzstan terus mencoba untuk menekan di sekitar 1 menit terakhir ini. 1 menit lebih ya, kalau kita boleh bahas. Mayaman kembali ke Atay. Masih Atay Ilitsberg. Bagus apa kita lihat yang dilakukan oleh Samir ya, berani untuk berduel, ini yang paling penting. Bung Wes. Iya. Hanya jangan sampai terjadi pelanggaran yang memancing Ya, kerusuhan, kemudian menghilangkan konsentrasi. Itu langsung saja. diamankan oleh rekan-rekannya tadi karena mulai terpancing. Di sini Hugo Samir ya dicekik dia. Ya, Dan ada sedikit drama tadi dari pemain Kyrgyzstan. karena Hugo Samir punya pengalaman seperti ini yang kemudian membuat dia pernah dihukum ya. Iya, betul. Jadi sedikit dia harus kembali mengontrol emosinya ya. Betul. Kembali lagi kita lihat di sini, sundulan dari belakang tadi justru liar dan tidak menguntungkan bagi kubu Kyrgyzstan. Masuki setengah menit terakhir dari waktu tambahan 10 menit tadi di babak kedua. Sangat banyak tentunya karena banyak sekali insiden yang terjadi, terutama pemain-pemain yang harus digantikan karena mengalami kendala fisik tadi, cedera, kram. Banyak sekali tadi Terutama kejadian. pemain Kyrgyzstan yang banyak Betul. cedera tadi. Gagal kembali. Kita lihat di sini, coba untuk terus menekan Kyrgyzstan. Tidak berhasil. Ya, wasit dari Palestina, Farah ke Asia sudah menunjukkan peluit tanda berakhirnya pertandingan di babak kedua ini, sekaligus Indonesia memenangkan pertandingan melalui gol tadi di babak kedua tambahan dari Hugo Samir. Dan sebelumnya kita melihat bagaimana Ramai Rumakik mencetak gol 2-0. Hasil yang sangat baik tentunya untuk start atau memulai pertarungan di Asian Games, Bung Wes. Ya. Ya, itulah tadi lagu kebangsaan kedua negara, Indonesia dan Kyrgyzstan. Dan saya bersama dengan Bung Wesley. Di sini kita lihat Bung Wesley, suasana di Zhejiang Normal University Stadium di Hangzhou memang tidak terlalu banyak